Dan jika segala sesuatu yang telah Anda lalui hingga saat ini memiliki makna yang lebih dalam daripada yang Anda bayangkan, dan jika setiap kesalahan, setiap kehilangan, dan setiap rintangan menjalankan fungsi yang tepat dalam perjalanan pertumbuhan Anda, terkadang kita cenderung percaya bahwa hal-hal terjadi secara kebetulan, bahwa kehidupan adalah hasil dari kebetulan, dan bahwa rasa sakit muncul tanpa penjelasan. Namun, para Stoik memahami bahwa tidak ada elemen yang terlepas dari rencana besar. Bagi mereka, alam semesta tidak melakukan kesalahan, dan kehadiran Anda di sini bukanlah kebetulan. Setiap situasi, bahkan yang paling menantang sekalipun, memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada Anda. Setiap keterlambatan, setiap orang yang pergi, dan setiap putaran tak terduga adalah bagian dari rencana yang mungkin belum sepenuhnya Anda pahami. Sementara banyak orang mengeluh dan mengutuk takdir mereka, para Stoik menerima apa yang datang dengan keteguhan dan rasa syukur. Bukan karena mereka menyerah, tetapi karena mereka telah memahami bahwa segala sesuatu itu berguna, bahwa segala sesuatu itu mendorong, dan bahwa segala sesuatu itu membentuk diri kita. Hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana Anda juga dapat mulai melihat perjalanan hidup Anda dengan cara yang berbeda. Ketika Anda menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, Anda mulai berhenti melawan dan mulai bergerak maju. Pikiran Anda akan menjadi tenang, energi Anda akan terfokus, dan tujuan Anda akan menjadi jelas. Sebelum kita melanjutkan, silakan pergi ke kolom komentar dan tulis, "Saya percaya pada jalanku, segala sesuatu memiliki makna." Dengan kalimat ini, Anda menegaskan komitmen untuk hidup dengan kesadaran, menerima dengan kebijaksanaan, dan bertindak dengan tujuan. Tuliskan sekarang, jadikan itu nyata. Perhatikan dengan seksama kisah berikut yang akan membantu Anda memahami lebih dalam kebijaksanaan yang terkandung dalam materi ini. Dahulu kala, di sebuah lembah yang dikelilingi oleh sungai dan gunung, terdapat seorang gadis muda bernama Elena. Dia dikenal di desanya karena kebaikannya dan kebiasaannya untuk membantu orang lain, meskipun seringkali dia merasa hidupnya penuh dengan rintangan kecil yang menghambat rencananya. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi ke kota untuk menjual kain yang dia tenun sendiri. Dia bangun pagi-pagi, memuat keledainya dengan gulungan kain, dan memulai perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, salah satu roda keretanya patah. Merasa frustrasi, dia berpikir untuk kembali, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus maju. Dengan usaha, dia memperbaiki roda dengan cara terbaik yang dia bisa, dan melanjutkan perjalanan, meskipun lebih lambat dari yang direncanakan. Ketika dia tiba di kota, dia menyadari bahwa keterlambatannya membawanya ke sebuah pameran yang tidak dia ketahui sebelumnya. Di sana, kainnya menarik perhatian seorang pedagang yang mencari produk kerajinan untuk diekspor. Pria itu terpesona oleh kualitas pekerjaannya dan menawarkan untuk membeli semua produksi yang bisa dia buat dalam beberapa bulan ke depan. Elena kemudian menyadari bahwa jika dia tidak mengalami kendala di jalan, dia tidak akan pernah tiba pada waktu yang tepat untuk bertemu dengan pedagang tersebut. Apa yang tampak sebagai rintangan ternyata adalah kunci yang membuka tahap baru dalam hidupnya. Saat kembali ke desanya, dia membagikan pengalamannya kepada tetangga dan berkata, "Setiap hal yang terjadi pada kita memiliki tujuan, meskipun pada awalnya kita tidak dapat melihatnya. Tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu terjadi dengan alasan dalam perjalanan hidup kita." Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa keterlambatan, kesulitan, dan bahkan kegagalan tidak muncul untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menempatkan kita di tempat yang seharusnya kita berada. Ketika kita belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu memiliki makna, kita menemukan bahwa bahkan momen yang tampak sebagai masalah menyimpan peluang yang dapat mengubah nasib kita. Sebelum memulai pelajaran pertama, jika Anda menemukan video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi tentang berita terbaru. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Tatanan kehidupan yang tak terlihat. Ada momen dalam hidup di mana kita berdiri di tengah reruntuhan. Bukan reruntuhan kota, tetapi reruntuhan diri. Saat dunia tampak bersekongkol melawan kita, ketika setiap langkah terasa berat dan setiap napas mengandung pertanyaan tanpa jawaban. Di sanalah, dalam kesunyian itu, kita mulai bertanya, apakah semua ini kebetulan? Ataukah ada tangan tak terlihat yang menata semuanya dengan sempurna, bahkan melalui kekacauan yang tampak? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations,
Apapun yang terjadi padamu telah disiapkan untukmu sejak awal waktu. Keteraturan dunia menginginkannya. Kata-kata itu bukan sekadar refleksi seorang kaisar yang lelah, tapi gema dari tatanan kosmik yang tak bisa dijelaskan dengan logika sempit manusia modern. Hidup bukanlah kebetulan. Ia adalah simfoni raksasa yang sedang dimainkan. Dan kita, meski sering merasa tak berdaya, adalah bagian dari harmoni itu. Kita tersesat karena kita menilai dari potongan, bukan dari keseluruhan. Kita memaki hujan tanpa menyadari bahwa badai itulah yang membuat tanah subur bagi benih-benih masa depan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa tak ada kejadian yang tanpa makna, tak ada penderitaan yang sia-sia, tak ada kegagalan yang benar-benar berakhir. Semuanya adalah bagian dari logos, tatanan rasional semesta yang tak terlihat, tetapi selalu hadir. Seneca pernah berkata, kadang-kadang Tuhan melatih orang-orang pilihannya dengan cara yang paling keras. Kalimat itu tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari api penderitaan yang telah membentuk kebijaksanaan. Bayangkan sejenak seorang pandai besi yang menempa pedang. Ia tidak membiarkan logam itu lembut dan dingin. Ia memanaskannya sampai membara, lalu memukulnya berulang kali hingga menjadi bentuk yang sempurna. Demikian pula kehidupan memperlakukan kita. Ketika kita merasa dihancurkan, sebenarnya kita sedang ditempa. Ketika kita merasa kehilangan arah, sebenarnya kita sedang diarahkan. Tak ada yang acak, tak ada yang sia-sia. Kita hidup di era yang mencintai kecepatan, tetapi kehilangan kedalaman. Kita ingin semua terjadi sekarang. Kita ingin hasil tanpa proses, pencapaian tanpa pengorbanan. Padahal, di balik semua keterlambatan dan kesulitan, ada pelajaran yang sedang diletakkan secara halus oleh semesta. Seperti akar yang tumbuh dalam gelap sebelum batang menjulang ke langit, kita pun harus melewati fase yang tak terlihat sebelum dunia melihat hasilnya. Carl Jung berkata, tak ada pencerahan tanpa menghadapi kegelapan. Dan disitulah kebenaran bersemayam, bahwa rasa sakit bukan musuh kita, tapi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berhenti melawan tatanan kehidupan dan mulai mempercayainya, sesuatu berubah di dalam diri kita. Ketakutan kehilangan mulai larut, kegelisahan akan masa depan mulai reda. Kita mulai melihat bahwa setiap orang, setiap peristiwa, setiap luka yang singgah dalam hidup kita, datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Aristoteles pernah berkata bahwa setiap makhluk memiliki tujuan, telos. Seekor biji oak diciptakan untuk menjadi pohon oak, bukan semak belukar. Demikian pula kita. Kita mungkin belum mengerti arah hidup kita hari ini, tetapi tatanan itu sedang berjalan, diam-diam, namun pasti. Pikiran kita adalah kunci untuk melihat keteraturan itu. Mindset stoik bukan tentang menolak emosi, tetapi mengarahkan energi emosional itu ke dalam pemahaman. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita punya dua pilihan, mengutuk atau mengamati. Sang bijak memilih mengamati. Ia tahu bahwa apa yang tampak buruk hari ini bisa menjadi berkah yang menyelamatkannya esok hari. Epictetus, mantan budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita terhadap peristiwa itu. Dunia tidak berubah, kita yang perlu berubah dalam cara memandangnya. Kejernihan bukan datang dari ketenangan luar, melainkan dari keteraturan batin. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana setiap notifikasi adalah godaan untuk kehilangan fokus, stoicisme memanggil kita untuk kembali ke pusat. Untuk menatap badai dan berkata, aku tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi aku bisa mengatur layar kapalku. Dalam kalimat itu ada kebebasan sejati, kebebasan dari ilusi kendali, kebebasan dari keinginan untuk menentukan segalanya. Kita hanya mengendalikan pikiran, tindakan, dan sikap kita. Sisanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan pada tatanan itu. Orang yang disiplin bukan sekadar kuat, ia percaya. Ia percaya bahwa setiap pagi yang sulit, setiap rutinitas yang membosankan, setiap kegagalan kecil, semuanya adalah batu bata yang membangun karakter. Marcus Aurelius menulis bahwa kebajikan tidak tumbuh di tanah yang lembut. Dunia tidak memberi kita kenyamanan. Ia memberi kita kesempatan untuk membuktikan siapa kita sebenarnya.
Rasa syukur lahir bukan ketika semuanya berjalan baik, tapi ketika kita mampu melihat kebaikan di tengah kekacauan. Stoik sejati berterima kasih bahkan kepada rasa sakit, karena di sanalah ia belajar keteguhan. Ia berterima kasih kepada kehilangan, karena di sanalah ia belajar melepaskan. Ia berterima kasih kepada waktu yang lambat, karena di sanalah ia belajar kesabaran. Dalam keheningan itu, hidup terasa seperti napas yang lebih dalam, lebih tenang, lebih sadar, lebih bermakna. Namun hidup tidak berhenti pada penerimaan. Stoicisme bukan pasif, ia aktif, ia bertindak. Setelah memahami bahwa segalanya memiliki tujuan, kita diajak untuk memainkan peran kita sebaik mungkin. Jika semesta adalah panggung, maka kita adalah aktor. Seperti yang dikatakan Epictetus, ingatlah bahwa engkau hanyalah pemeran dalam drama yang ditulis oleh seseorang lain. Jika ia memilihmu sebagai pengemis, mainkan peran itu dengan baik. Jika sebagai raja, mainkan peran itu dengan baik. Dengan kata lain, tanggung jawab kita bukan menentukan peran, tetapi menunaikannya dengan kehormatan. Ketangguhan bukanlah kemampuan untuk tidak jatuh, melainkan kemampuan untuk bangkit dengan pandangan yang lebih dalam setiap kali kita jatuh. Dan ketika kita akhirnya memahami tatanan kehidupan yang tak terlihat itu, kita tidak lagi memohon agar hidup menjadi lebih mudah. Kita memohon agar diri kita menjadi lebih kuat. Kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi menari bersamanya. Bukan tentang mencari makna di luar, tetapi menyadari bahwa makna itu sudah melekat di setiap detik keberadaan kita. Tidak ada kebetulan. Setiap napas, setiap pertemuan, setiap luka, semuanya adalah bagian dari lukisan agung yang sedang dilukis oleh tangan waktu. Dan mungkin di titik itu, kita akan berhenti berjuang melawan arus dan mulai menyatu dengannya. Karena hanya ketika kita menyadari bahwa tatanan kehidupan yang tak terlihat itu nyata, kita mulai benar-benar hidup, bukan sebagai korban dari keadaan, tapi sebagai pelaku dalam kisah besar yang telah ditulis sejak awal segala sesuatu. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, kita merasakan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh dunia. Ketenangan dari kesadaran bahwa tidak ada yang kebetulan. Segalanya memiliki tujuan. Segalanya menuju pada sesuatu yang lebih tinggi. Dan tugas kita hanyalah satu. Hidup dengan penuh kesadaran, keberanian, dan kebajikan. Di bawah cahaya abadi dari tatanan kehidupan yang tak terlihat itu. Pelajaran 2. Ujian sebagai guru. Ada momen dalam hidup di mana kita berpikir segalanya telah berakhir. Di mana tubuh terasa berat, jiwa terasa retak, dan pandangan kehilangan arah. Momen ketika kita menatap ke langit dan bertanya dalam keputusasaan, mengapa aku harus melalui ini? Pertanyaan itu muncul dari kedalaman manusiawi kita yang terluka, dari naluri alami yang menolak penderitaan. Tapi di sanalah rahasia kehidupan bersembunyi. Karena setiap ujian, seberat apapun, bukanlah hukuman. Ia adalah guru, keras, dingin, tak berperasaan di permukaan, tapi bijaksana di kedalaman. Marcus Aurelius menulis, apapun yang menghalangi jalanmu, jadikan itu sebagai jalan. Sebuah kalimat yang, bila direnungkan, seperti mantra abadi bagi jiwa yang sedang berjuang. Dunia tidak pernah berjanji akan mudah, tetapi dunia juga tidak pernah tanpa makna. Ketika hidup memberi kita batu sandungan, itu bukan untuk menghentikan langkah, melainkan untuk membangun kekuatan di dalam diri. Seperti otot yang tumbuh melalui tekanan, jiwa pun menguat melalui ujian. Bayangkan seorang pandai besi, ia mengambil sepotong logam dingin, menaruhnya di atas bara api, lalu memukulnya berulang kali, hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Logam itu menjerit dalam panas dan tekanan, tapi hanya melalui proses itulah ia berubah menjadi pedang yang tajam. Begitulah kehidupan membentuk manusia. Seneca menulis, tidak ada orang hebat yang tumbuh tanpa ujian besar. Ujian adalah alat dari takdir untuk mengasah karakter, bukan untuk menghancurkannya. Kita sering memohon agar hidup menjadi lebih mudah, padahal yang seharusnya kita minta adalah kekuatan untuk menjadi lebih tangguh. Carl Jung berkata, tanpa penderitaan tidak ada kesadaran yang lahir. Penderitaan adalah gerbang. Ia membawa kita ke dalam ruang di mana kejujuran sejati dan keberanian tumbuh. Ia memaksa kita untuk menghadapi bayangan diri yang paling kita takuti.
ketakutan, kegagalan, penolakan, kehilangan. Dan di titik itulah kita mulai melihat siapa diri kita sebenarnya. Setiap ujian yang datang ke hidup kita adalah cermin. Ia memantulkan kelemahan yang selama ini kita sembunyikan, tetapi juga potensi yang kita lupa kita miliki. Ujian membuat kita sadar bahwa kita bukan korban dari keadaan, melainkan peserta dalam pertumbuhan. Epictetus, yang hidup sebagai budak sebelum menjadi filsuf, berkata, "Jangan berharap agar peristiwa terjadi sebagaimana engkau menginginkannya. Terimalah peristiwa sebagaimana adanya, dan engkau akan menemukan kedamaian." Kebijaksanaan itu sederhana, tapi radikal. Ia mengubah cara kita memandang penderitaan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk pendidikan spiritual yang paling murni. Manusia modern takut pada penderitaan karena ia mengira kenyamanan adalah tujuan. Kita mengejar kemudahan, melarikan diri dari kesulitan, dan menolak setiap bentuk kehilangan. Tapi dalam pelarian itu, kita kehilangan kekuatan sejati kita. Sebab hanya dalam ujian, kita belajar menguasai pikiran. Mindset Stoik mengajarkan, penderitaan tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengungkapkanmu. Ia menunjukkan apakah prinsip-prinsipmu hanya kata-kata atau benar-benar hidup dalam tindakanmu. Ketika badai datang, sebagian orang memaki langit, sebagian lain diam, menegakkan diri dan mengatur layarnya agar tetap maju. Yang membedakan keduanya bukan kekuatan fisik, tapi pandangan batin. Orang yang memahami tatanan kehidupan tahu bahwa badai bukan musuh, tetapi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Mereka tahu bahwa dunia tidak melawan mereka, dunia sedang melatih mereka. Kejernihan muncul ketika kita berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang sedang ingin diajarkan kehidupan melalui ini?" Dalam pertanyaan kedua, ada keheningan batin. Di sana kita menemukan kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh keberhasilan. Karena keberhasilan menghibur, tetapi ujian mengubah. Dalam diamnya penderitaan, kita mulai melihat tatanan yang tak terlihat itu, pola halus yang menyatukan segalanya. Aristoteles menulis tentang telos, tujuan akhir dari setiap hal yang ada di dunia. Pohon memiliki tujuan menjadi tempat teduh, sungai memiliki tujuan untuk mengalir, dan manusia memiliki tujuan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Namun, untuk mencapai telos itu, manusia harus diuji. Ujianlah yang memaksa kita tumbuh melampaui batas. Tanpa kesulitan, kita akan tetap di tempat yang sama, aman tapi stagnan. Disiplin adalah bentuk cinta tertinggi terhadap diri sendiri. Ketika hidup menghantam, orang yang disiplin tidak mundur. Ia berdiri tegak meski lututnya gemetar. Ia tahu bahwa di balik rasa sakit ada pembelajaran yang menunggu. Marcus Aurelius berkata, "Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak adil, jangan lakukan." Dan begitulah ujian bekerja. Ia menantang kita untuk bertindak dengan integritas, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ia menantang kita untuk tetap jujur dalam kesulitan, tetap berbuat baik meski dunia tampak kejam, tetap berpegang pada nilai bahkan saat hasilnya tidak memihak kita. Rasa syukur dalam stoicisme bukan sekadar ucapan ringan, ia adalah revolusi batin. Bersyukur bukan hanya ketika segalanya mudah, tapi terutama ketika segalanya sulit. Orang stoik berterima kasih atas kesulitan karena mereka tahu, kehidupan yang mudah tidak melahirkan jiwa yang besar. Mereka berterima kasih atas kegagalan, karena kegagalan adalah umpan balik dari semesta yang mendorong mereka ke arah yang benar. Mereka berterima kasih atas waktu yang panjang, karena di dalam kesabaran itulah keteguhan terbentuk. Kemampuan beradaptasi bukan sekadar bertahan, tapi menari bersama perubahan. Dunia akan selalu berubah, keadaan akan selalu bergeser, tetapi orang yang memiliki fondasi batin tidak akan terguncang. Seperti air yang mengambil bentuk wadah tanpa kehilangan esensinya, manusia yang memahami filosofi stoik mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Ia tidak mengutuk perubahan, ia menggunakannya. Ia tidak lari dari ketidakpastian, ia memeluknya. Dan ketika akhirnya kita menatap ke belakang, pada semua luka, kehilangan, dan kegagalan yang dulu kita tangisi, kita mulai tersenyum. Kita menyadari bahwa semuanya memiliki tujuan. Setiap air mata adalah pelajaran. Setiap penolakan adalah perlindungan. Setiap keterlambatan adalah penyelarasan. Tidak ada yang sia-sia.
tidak ada yang kebetulan. Ujian bukan datang untuk menghancurkan hidupmu, tapi untuk membentuk jiwamu menjadi cukup kuat memikul takdirmu. Kita sering berpikir bahwa kebijaksanaan lahir dari membaca buku, padahal kebijaksanaan sejati lahir dari menanggung beban dengan kesadaran, dari terus berjalan bahkan ketika hati ingin menyerah, dari berkata ya kepada hidup bahkan saat ia tak bisa dipahami. Itulah inti stoicisme, hidup selaras dengan tatanan alam, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana yang sempurna. Pada akhirnya, kita tidak bisa menghindari ujian, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Kita bisa memilih menjadi korban yang menyesali nasib, atau menjadi murid yang belajar dari setiap pukulan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang mengeluh. Dunia butuh lebih banyak jiwa yang kuat, jiwa yang melihat api dan berkata, "Disinilah aku ditempa." Dan mungkin di ujung perjalanan itu, ketika segalanya mulai masuk akal, kita akan memahami bahwa setiap ujian adalah surat cinta yang disamarkan. Surat dari semesta, dari Logos, dari Tuhan, yang berkata, "Aku tidak sedang menghukummu, aku sedang menyiapkanmu." Karena pada akhirnya, hidup tidak pernah berusaha menjatuhkan kita. Ia hanya berusaha menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan itulah pelajaran terbesar dari semua ujian, bahwa di balik setiap rasa sakit selalu ada kebangkitan. Di balik setiap luka selalu ada makna. Dan di balik setiap kejatuhan selalu ada tangan tak terlihat yang menuntun kita menuju kekuatan yang lebih tinggi. Tidak ada yang kebetulan. Segalanya memiliki tujuan. Dan setiap ujian adalah guru yang datang, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyadarkan kita akan keagungan yang telah lama tertidur di dalam diri kita. Pelajaran 3. Pertemuan yang meninggalkan jejak. Ada kalimat tua yang pernah ditulis oleh Marcus Aurelius. Apa yang terjadi adalah apa yang harus terjadi. Dan bila engkau menghadapinya dengan keteguhan dan akal sehat, itu akan menjadi keberuntunganmu. Kalimat itu tidak lahir dari buku teori, melainkan dari perang, dari penderitaan, dari kesunyian seorang kaisar yang dikelilingi oleh kekacauan, namun tetap mencari makna di dalamnya. Dan jika kita mau merenung sejenak, betapa setiap pertemuan dalam hidup ini, sekecil apapun, sesederhana apapun, tidak pernah benar-benar kebetulan. Setiap wajah yang melintas, setiap tangan yang menggenggam lalu pergi, setiap tatapan singkat di antara keramaian, semuanya adalah bagian dari tatanan besar yang membentuk siapa kita hari ini. Ada orang yang datang untuk mengajarkan kita kasih. Ada yang datang untuk mengajarkan luka. Ada yang datang hanya sebentar, seperti bintang jatuh, tapi kehadirannya meninggalkan jejak panjang yang tak bisa dihapus waktu. Dan ada pula yang datang untuk menghancurkan kita, agar dari reruntuhan itu kita menemukan bagian diri yang lebih kuat, lebih sadar, lebih sejati. Dunia ini bukan panggung yang acak. Setiap pertemuan adalah bagian dari naskah yang ditulis oleh tangan yang lebih tinggi, tangan yang mengerti bahwa jiwa manusia hanya tumbuh melalui hubungan, baik dengan kasih maupun kehilangan. Kita hidup di antara wajah-wajah yang sementara, tapi dari setiap pertemuan itu, semesta menanamkan sesuatu. Marcus Aurelius menulis bahwa apapun yang sesuai dengan alam tidak akan salah. Maka, ketika seseorang memasuki hidupmu, bahkan hanya untuk sekejap, itu berarti ada sesuatu yang harus disampaikan. Tidak selalu berupa kata-kata, kadang berupa keheningan, kadang berupa luka yang memaksa kita menatap diri sendiri lebih dalam. Seneca berkata, "Tidak ada yang lebih berharga daripada waktu yang dihabiskan bersama seseorang yang membuatmu lebih baik." Dan ironinya, seringkali kita baru menyadari nilainya setelah waktu itu pergi. Carl Jung berbicara tentang synchronicity, konsep bahwa kejadian-kejadian yang tampak kebetulan sebenarnya memiliki hubungan makna yang lebih dalam. Dua jiwa bisa bertemu bukan karena kesempatan, tapi karena keduanya memerlukan sesuatu yang hanya bisa ditemukan melalui satu sama lain. Kadang pertemuan itu lembut, kadang menyakitkan, tapi keduanya penting. Setiap orang adalah cermin. Mereka memantulkan versi dari diri kita yang belum kita pahami. Orang yang membuat kita marah sedang menunjukkan bagian jiwa yang belum kita jinakkan. Orang yang membuat kita kagum sedang menunjukkan potensi yang telah lama tertidur di dalam diri. Dan orang yang membuat kita terluka sedang membuka jalan menuju pemahaman tentang kekuatan yang kita pikir tidak kita miliki.
Ada jiwa yang hadir hanya untuk mengajarkan kita arti melepaskan. Ada yang hadir untuk mengingatkan kita tentang cinta yang sederhana. Ada pula yang hadir untuk menyalakan api, lalu pergi meninggalkan abu, agar kita belajar bahwa bahkan api yang padam pernah memberi terang. Dalam setiap pertemuan, stoisisme berbisik lembut. Terimalah segalanya dengan lapang dada, karena semuanya telah diatur oleh tatanan yang bijaksana. Tidak ada yang datang terlalu cepat, tidak ada yang pergi terlalu lambat. Setiap hal terjadi tepat pada waktunya. Jika kita melihat dengan mata yang jernih, kita akan menyadari bahwa hidup adalah jejaring tak terlihat yang disusun oleh takdir dengan presisi yang luar biasa. Setiap keputusan kecil membawa kita bertemu seseorang, dan setiap pertemuan mengubah arah hidup, bahkan tanpa kita sadari. Seorang guru bisa muncul dalam wujud seorang musuh, seorang penyelamat bisa hadir dalam wujud orang asing, dan pelajaran terbesar bisa datang dari kehilangan yang paling menyakitkan. Itulah cara semesta bekerja, tidak melalui kebetulan, tetapi melalui konstelasi kejadian yang saling terhubung. Kita sering menganggap pertemuan sebagai hal eksternal, tapi sesungguhnya pertemuan terbesar adalah pertemuan dengan diri sendiri, yang terjadi melalui orang lain. Epictetus berkata, "Ketika engkau bertemu seseorang, lihatlah apa yang terjadi dalam dirimu. Karena setiap interaksi bukan tentang mereka, tetapi tentang bagaimana diri kita merespons. Orang lain hanyalah medan latihan bagi kebajikan kita, kesabaran, kerendahan hati, kejujuran, pengendalian diri. Mereka memancing emosi kita agar kita bisa menguasainya, mereka menantang keyakinan kita agar kita bisa memurnikannya. Kejernihan muncul saat kita berhenti menuntut agar orang lain bertindak sesuai harapan kita. Dalam setiap hubungan, stoisisme mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa seseorang mencintai, menghargai, atau memahami. Tapi kita bisa memilih untuk tetap bertindak dengan kebajikan, tetap berpikir dengan kejernihan, tetap hidup dengan prinsip. Disitulah kekuatan sejati muncul, bukan dalam menguasai orang lain, tapi dalam menguasai reaksi kita terhadap mereka. Ada orang yang datang membawa kedamaian, dan ada yang datang membawa kekacauan. Tapi keduanya penting. Kedamaian membuat kita tenang, kekacauan membuat kita sadar. Dan jika kita cukup bijak untuk melihat di balik lapisan perasaan, kita akan menemukan bahwa setiap interaksi adalah batu bata dalam pembangunan jiwa kita. Carl Jung menulis, "Seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan cahaya, tetapi dengan menyadari kegelapan." Dan seringkali, kegelapan itu hadir melalui pertemuan. Pertemuan yang memaksa kita menatap sisi diri yang belum kita terima. Visi manusia stoik bukanlah menghindari keterikatan, tetapi hadir sepenuhnya tanpa melekat, cinta tanpa memiliki, memberi tanpa menghitung, hadir tanpa menuntut. Karena mereka tahu, semua hubungan adalah sementara, tapi dampaknya abadi. Orang-orang akan pergi, tapi pengaruh mereka tertinggal di dalam diri. Seperti tinta yang meresap ke dalam kertas, mengubah warna jiwa kita selamanya. Kita tidak tahu siapa yang akan datang atau siapa yang akan pergi, tapi kita bisa memilih untuk hadir sepenuhnya setiap kali kehidupan mempertemukan kita dengan seseorang. Disiplin untuk hadir dengan kesadaran adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Bersyukur bukan hanya atas mereka yang mencintai kita, tapi juga atas mereka yang melukai kita, karena keduanya membantu kita bertumbuh. Seneca pernah menulis, "Kita belajar lebih banyak dari orang yang menantang kita daripada dari mereka yang memuji kita." Dan begitulah, setiap pertemuan meninggalkan jejak yang membentuk arah perjalanan jiwa. Ketika kita mulai melihat pola di balik semua itu, hati menjadi tenang. Tidak ada pertemuan yang sia-sia. Tidak ada perpisahan yang tidak memiliki alasan. Setiap jiwa yang bersinggungan adalah bagian dari pelatihan spiritual yang dirancang dengan cermat oleh semesta. Ketika waktu telah berlalu dan kita menoleh ke belakang, kita akan melihat peta tak terlihat itu, benang-benang halus yang menghubungkan segala sesuatu. Kita akan menyadari bahwa orang yang dulu kita sesali kehadirannya ternyata menjadi alasan kita tumbuh. Bahwa kehilangan yang dulu kita kutuk adalah pintu menuju kebebasan batin. Bahwa cinta yang berakhir bukan kegagalan, melainkan pengajaran tentang kasih tanpa syarat. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada pertemuan yang salah. Semua orang yang kita temui adalah utusan.
Beberapa datang untuk membangunkan kita, beberapa untuk menenangkan kita, beberapa untuk menguji kita, dan beberapa hanya untuk menunjukkan bahwa kita mampu mencintai tanpa takut kehilangan. Dan mungkin, di akhir segala pertemuan, kita akan sampai pada pemahaman paling dalam, bahwa hidup ini sendiri adalah pertemuan antara tubuh dan jiwa, antara waktu dan kesadaran, antara kita dan keabadian, bahwa setiap orang yang datang bukan untuk mengambil sesuatu dari kita, tetapi untuk mengembalikan sesuatu yang telah lama tertidur. Kebijaksanaan, kekuatan, ketulusan, dan kedamaian. Karena dalam tatanan kehidupan yang tak terlihat, tidak ada langkah yang tersesat. Tidak ada wajah yang kebetulan lewat. Tidak ada hati yang sia-sia terluka. Semuanya memiliki makna. Semuanya memiliki tujuan. Dan ketika kita akhirnya memahami itu, kita berhenti mempersoalkan mengapa seseorang datang dan pergi, dan mulai berterima kasih karena mereka pernah datang sama sekali. Setiap pertemuan adalah pesan dari semesta bahwa kita sedang berada di jalur yang seharusnya, bahwa kehidupan sedang bekerja, bahwa bahkan dalam kehilangan, cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti bentuk, menuntun kita diam-diam menuju kedewasaan yang lebih tinggi. Dan di titik itu, kita akhirnya mengerti, setiap pertemuan meninggalkan jejak, tapi jejak itu bukan luka. Ia adalah peta menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Pelajaran 4. Waktu yang sempurna. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya tampak terlambat. Kau menatap ke langit malam dan bertanya pada dirimu sendiri, mengapa sekarang? Mengapa harus begini? Mengapa bukan dulu ketika aku masih penuh tenaga, penuh keyakinan, penuh harapan? Tetapi seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, segala sesuatu yang terjadi adalah tepat pada waktunya. Tidak ada satu helaan napas pun yang datang lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya. Waktu tidak pernah salah, hanya pikiran manusialah yang tidak sabar. Bayangkan seorang pandai besi di zaman kuno. Ia memanaskan logam hingga merah membara, menunggu suhu yang tepat sebelum memukulnya. Jika terlalu cepat, logam tak akan lentur. Jika terlalu lama, logam akan rapuh dan hancur. Kehidupan bekerja dengan cara yang sama. Ia adalah pandai besi kosmik, dan kita adalah logam yang ditempa di tungku waktu. Ujian, kehilangan, penundaan, keberhasilan yang datang terlambat, semuanya bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari proses pemurnian yang membentuk jiwa kita menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam, lebih sejati. Kita sering ingin mengatur jam kehidupan dengan ego kita sendiri. Kita ingin cinta datang sekarang, kesuksesan datang besok, kedamaian datang hari ini. Tapi seperti yang diingatkan Seneca, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketergesaan adalah bentuk penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Karena dalam setiap keterlambatan, ada pelajaran tersembunyi tentang kesabaran, kepercayaan, dan kebijaksanaan untuk menunggu tanpa kehilangan arah. Waktu yang sempurna tidak selalu berarti waktu yang mudah. Lihatlah perjalanan para bijak yang kita kagumi. Marcus Aurelius menulis Meditations bukan di ruang nyaman, tapi di tengah medan perang. Epictetus belajar kebebasan sejati bukan dari istana, tapi dari rantai perbudakan. Carl Jung menemukan jiwa manusianya justru saat ia jatuh dalam kegelapan batin. Tidak ada satupun dari mereka yang memilih waktu sempurna untuk kebangkitan mereka. Namun justru di saat yang tampaknya paling salah, semesta menulis ulang makna hidup mereka. Begitu pula kita. Kita tidak selalu bisa memilih kapan badai datang, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menari di dalamnya. Terkadang waktu menahan sesuatu darimu bukan karena kau belum layak, tapi karena waktunya belum siap menyambutmu. Seperti bunga yang tak bisa dipaksa mekar sebelum matahari tiba. Seperti ombak yang tak bisa dipaksa datang sebelum bulan memanggilnya. Dalam diamnya waktu, ada keheningan yang mengajarkan penerimaan. Dalam penundaan, ada disiplin untuk mempercayai proses. Dalam rasa sabar, ada kebijaksanaan untuk tidak mendikte alam semesta. Aristoteles pernah berkata, kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Dan dalam konteks kehidupan modern, di mana segala sesuatu bergerak cepat, di mana setiap notifikasi berteriak agar kita segera bertindak, kita lupa bahwa beberapa keajaiban membutuhkan waktu untuk tumbuh dalam kesunyian.
Lihatlah pohon ek, ia membutuhkan puluhan tahun untuk mencapai kekokohannya. Ia tidak tergesa, karena ia tahu bahwa akar yang dalam tak pernah terlihat oleh dunia, tapi justru itulah yang membuatnya bertahan. Begitulah kehidupan mengajar kita. Waktu yang sempurna bukan tentang kecepatan, melainkan kedalaman. Kita sering mengira bahwa kesempatan telah lewat, bahwa kita telah terlambat untuk menjadi sesuatu yang berarti. Tapi mungkin kita salah membaca kalender takdir. Dalam pandangan Stoik, tidak ada yang benar-benar terlambat, karena takdir bekerja dalam garis waktu yang lebih luas dari pengertian manusia. Jung menyebutnya sinkronisitas, pertemuan antara makna batin dan peristiwa luar yang tampak kebetulan, namun sesungguhnya terjalin dalam satu jaringan kesadaran universal. Ketika kau siap di dalam, dunia akan merespons di luar. Dan ketika dunia belum bergerak, mungkin karena jiwamu masih sedang ditempa. Waktu tidak datang untuk menghukum, ia datang untuk menyiapkan. Ia adalah guru yang tidak berbicara, tapi mengatur ritme pertumbuhanmu dengan presisi surgawi. Kadang ia memisahkanmu dari sesuatu yang kau cintai, hanya agar kau belajar mencintai tanpa memiliki. Kadang ia menutup pintu, hanya agar kau belajar berjalan melalui dinding ketakutanmu sendiri. Kadang ia menunda jawaban, hanya agar kau belajar bertanya dengan hati yang lebih bijak. Kita hidup dalam era di mana sabar dianggap kelemahan. Namun dalam pandangan para filsuf besar, kesabaran adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Epictetus mengajarkan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang peristiwa itu. Maka kesabaran bukan sekadar menunggu dengan pasif, tapi menerima kenyataan dengan kehormatan. Isya adalah bentuk disiplin spiritual yang menolak untuk dikuasai oleh waktu dan memilih untuk hidup seirama dengannya. Jika kau belajar melihat dari mata seorang Stoik, kau akan memahami bahwa setiap detik, bahkan detik yang tampak hampa, adalah bagian dari rancangan yang tak terukur nilainya. Tidak ada pertemuan yang sia-sia. Tidak ada kehilangan yang tidak bermakna. Tidak ada keterlambatan yang tidak mengandung pelajaran tersembunyi. Waktu adalah tangan Tuhan yang tak terlihat, mengukir dirimu perlahan, membentukmu menuju takdir yang lebih agung dari yang bisa kau rencanakan sendiri. Dan ketika akhirnya semua potongan mulai menyatu, ketika kau menatap kembali perjalananmu dan menyadari bahwa setiap luka, setiap tunda, setiap perpisahan, semuanya mengarah ke momen ini, kau akan tersenyum. Karena akhirnya kau mengerti, waktu yang sempurna bukan tentang kapan sesuatu terjadi, tapi tentang siapa kau telah menjadi ketika itu terjadi. Jadi berhentilah melawan arus kehidupan. Percayalah pada waktumu sendiri, seperti prajurit yang tahu bahwa medan perang tidak bisa dimenangkan dengan tergesa. Hidupmu bukan kebetulan. Segalanya telah disusun dengan presisi oleh tangan yang lebih bijak dari nalar manusia. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang terjadi padamu telah ditakdirkan untukmu sejak awal waktu. Keterjalinan peristiwa itu menunggu untuk melahirkanmu. Dan itu benar. Kau tidak pernah terlambat. Kau tidak pernah kehilangan kesempatanmu. Kau hanya sedang berada di tengah-tengah pelatihan yang dirancang agar kau pantas bagi keajaiban yang kau doakan. Dan ketika hari itu datang, ketika waktu akhirnya bersekutu dengan kesiapanmu, kau akan mengerti bahwa segala penantian, segala ketidakpastian, segala rasa sakit yang kau alami bukanlah penghalang, melainkan bukti bahwa semesta sedang bekerja di pihakmu. Karena waktu yang sempurna bukan datang kepada mereka yang menunggu dengan resah, melainkan kepada mereka yang bersabar dengan keyakinan. Kepada mereka yang tahu bahwa tidak ada yang kebetulan, dan bahwa setiap detik adalah langkah menuju tujuan yang telah ditulis untuk jiwa mereka sejak awal mula. Pelajaran 5, kegagalan bukanlah kehilangan. Ada satu momen dalam hidup yang setiap manusia tak bisa hindari, saat segalanya runtuh. Saat rencana yang disusun dengan hati-hati hancur di depan mata. Saat kau menatap cermin dan bertanya dengan suara retak, apakah semua ini sia-sia? Kita menyebutnya kegagalan, sebuah kata yang mengandung beban, rasa malu, dan luka yang tak terlihat. Namun, seperti yang diingatkan Marcus Aurelius, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri? Kegagalan bukan dinding yang menutup jalanmu, tetapi pintu yang menuntunmu ke arah yang seharusnya kau tuju. Ia bukan kehilangan, tapi pengalihan. Bukan akhir, melainkan permulaan dari pengertian yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Lihatlah sejarah manusia.
Setiap jiwa besar melewati titik di mana dunia menertawakan kejatuhannya. Epictetus, yang lahir sebagai budak, kehilangan kebebasannya, tapi menemukan kebebasan yang lebih tinggi. Kebebasan dari reaksi, dari ketergantungan, dari penderitaan batin. Seneca diasingkan, dihina, bahkan dipaksa mati. Namun dari kehancuran itu lahirlah kebijaksanaan abadi yang membimbing dunia selama 2 milenia. Bahkan Carl Jung, di tengah badai batin yang nyaris menghancurkan dirinya, menulis bahwa di sanalah jiwa menemukan akar kebangkitannya. Mereka tidak menghindari kegagalan. Mereka menatapnya seperti prajurit yang menatap medan perang, dengan ketenangan yang lahir dari penerimaan. Kegagalan bukan kutukan, melainkan ujian yang menyamar. Ia datang untuk mengguncang fondasi palsu yang kita bangun di atas ego, ketakutan, dan ekspektasi orang lain. Ia menghancurkan agar kita membangun ulang dengan keaslian. Ia meruntuhkan agar kita belajar berdiri dengan makna baru. Aristoteles berkata, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Tapi bagaimana kebiasaan terbentuk tanpa kegagalan? Bagaimana seseorang belajar berdiri tegak tanpa terlebih dahulu jatuh berkali-kali? Kegagalan mengajar kita untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Dunia mengajarkan kita untuk mencari validasi, angka, pengakuan, kemenangan. Tapi kegagalan menghapus semua itu, memaksa kita menatap diri kita sendiri tanpa topeng. Disitulah filosofi Stoik menjadi nyata, bahwa nilai seseorang tidak pernah diukur dari hasil, tapi dari keteguhan karakternya di tengah kekalahan. Kau mungkin kalah dalam pertempuran, tapi kau menang dalam membentuk jiwamu. Karena tidak ada kekuatan yang lebih mulia daripada seseorang yang tetap berdiri dalam diam setelah badai menghapus semua yang ia miliki. Kita hidup di zaman yang takut akan kegagalan. Zaman yang menuntut kesempurnaan instan. Namun di balik setiap pencapaian besar dalam sejarah, tersembunyi serangkaian kegagalan yang tidak pernah diceritakan. Thomas Edison pernah berkata, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Tapi bahkan sebelum Edison, prinsip ini sudah hidup dalam jiwa para Stoik, bahwa kegagalan hanyalah proses alami menuju kebijaksanaan. Karena kebenaran tidak datang dari keberhasilan yang mudah, melainkan dari luka yang menyingkapkan kekuatan sejati. Carl Jung menyebutnya individuation, proses menjadi diri sendiri yang utuh. Tapi jalan menuju keutuhan selalu melewati kehancuran ego. Kegagalan adalah ritual pembaptisan jiwa yang menelanjangi ilusi kita tentang kendali. Di saat segalanya tidak berjalan sesuai rencana, disitulah kehidupan mulai berbicara dengan jujur. Ia berkata, "Berhentilah melawan, belajarlah menerima." Dalam penerimaan itulah muncul kejernihan, bahwa kita tidak pernah kehilangan apapun yang benar-benar milik kita. Apa yang pergi memang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Apa yang hancur memang tidak ditakdirkan untuk bertahan. Dan di tengah reruntuhan itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Kekuatan yang tidak bisa diajarkan oleh kemenangan. Ketika dunia mengabaikanmu, kau belajar bergantung pada dirimu sendiri. Ketika dukungan menghilang, kau belajar berdiri dengan nilai-nilai yang tidak bergantung pada pujian. Ketika segalanya tampak berakhir, kau menemukan bahwa ketenangan tidak berasal dari luar, tetapi dari ketahanan batinmu sendiri. Inilah inti stoisisme, bahwa keberanian sejati bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan tidak pernah berhenti untuk bangkit. Epictetus pernah mengingatkan, jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang kau inginkan. Harapkan mereka terjadi seperti seharusnya terjadi, dan hidupmu akan berjalan tenang. Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi mereka adalah senjata bagi jiwa yang sedang terluka. Karena di tengah kegagalan, pikiran kita selalu berusaha melawan realitas, menolak apa yang terjadi. Tapi ketika kita berhenti melawan dan mulai memahami bahwa setiap kegagalan membawa pesan yang disembunyikan dalam kebisuan nasib, kita mulai melihat dunia dengan pandangan baru. Tidak ada kebetulan. Tidak ada kesalahan, hanya pelajaran yang dikirim untuk memperluas kesadaran kita. Di saat itulah kegagalan berhenti menjadi musuh. Ia berubah menjadi guru, keras, tapi jujur. Ia menunjukkan kepada kita di mana kita masih rapuh, di mana kita masih sombong, di mana kita masih takut kehilangan. Ia menelanjangi bagian-bagian yang belum selesai dari diri kita. Ia berkata, "Lihatlah ini.
inilah yang perlu kau tempa. Dan jika kita berani menatapnya, tanpa mengalihkan pandangan, maka kegagalan itu menjadi emas. Alkimia sejati bukan mengubah logam menjadi emas, tapi mengubah penderitaan menjadi kekuatan, rasa malu menjadi kebijaksanaan, luka menjadi cahaya. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan ketika kita masih mau belajar. Kehilangan hanya terjadi jika kita menyerah pada narasi bahwa hidup seharusnya mudah. Tetapi hidup seperti yang diajarkan para Stoik, bukan tentang mencari kenyamanan, melainkan tentang membangun karakter yang tak terguncang oleh keadaan. Seperti kapal yang diuji oleh badai agar layak berlayar di lautan luas, jiwa kita diuji oleh kegagalan agar layak menanggung kebesaran takdirnya. Dan pada akhirnya, ketika kita menengok ke belakang, kita akan melihat bahwa semua yang kita anggap kegagalan adalah bagian dari rancangan yang presisi. Bahwa setiap kehilangan membuka ruang bagi sesuatu yang lebih sejati untuk lahir. Bahwa tanpa kegagalan, kita tak akan pernah mengenal kedalaman diri, ketulusan hati, dan kekuatan iman. Marcus Aurelius menulis, "Semesta adalah perubahan, hidup adalah opini. Maka ubahlah opinimu tentang kegagalan. Lihatlah bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai evolusi. Kegagalan hanyalah momen ketika semesta berkata, 'Kau sudah cukup dengan yang lama. Saatnya menjadi sesuatu yang baru.' Dan jika kau punya keberanian untuk mendengarkan pesan itu tanpa takut, tanpa bersembunyi, maka setiap kegagalan akan menjadi batu loncatan menuju keagungan yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran lamamu. Karena pada akhirnya, mereka yang bangkit dari kegagalan bukan hanya selamat, mereka terlahir kembali. Mereka tidak lagi takut jatuh, karena mereka telah belajar bahwa dasar yang paling gelap pun bisa menjadi fondasi bagi cahaya yang baru. Dan di sanalah kebebasan sejati dimulai. Ketika kau tidak lagi melihat kegagalan sebagai kehilangan, tapi sebagai undangan untuk bertumbuh menjadi versi dirimu yang lebih tinggi. Maka jika hari ini kau jatuh, jangan panik, jangan malu, jangan menyerah. Kau tidak gagal, kau sedang dibentuk. Dan seperti besi yang ditempa di bawah panas yang menyakitkan, kau sedang dipersiapkan untuk menanggung sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Kegagalan bukan kehilangan. Ia adalah bahasa semesta yang berbisik, "Bangkitlah, waktumu belum berakhir. Kau baru saja dimulai." Pelajaran 6. Sinkronisitas sebagai panduan. Ada momen-momen dalam hidup ketika sesuatu terasa terlampau selaras untuk disebut kebetulan. Ketika sebuah pertemuan kecil mengubah arah hidupmu, ketika satu kalimat yang kau dengar dari orang asing seolah menjawab pertanyaan yang telah berdiam di hatimu selama berbulan-bulan. Ketika jalan yang tampak acak tiba-tiba menyatu dalam pola yang sempurna, seperti bintang-bintang yang berbaris dalam ketepatan kosmik yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Carl Jung menyebutnya synchronicity. Sebuah istilah untuk menggambarkan bagaimana alam semesta berbicara kepada kita melalui simbol, waktu, dan kebetulan yang bermakna. Tapi bagi mereka yang memahami inti dari stoicisme, sinkronisitas bukan keajaiban mistik, melainkan pantulan dari tatanan alam yang lebih besar. Sebuah tanda bahwa segalanya terhubung dalam jaringan sebab dan akibat yang sempurna, dan bahwa jiwa yang sadar mampu membaca pola itu. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan alasan yang sesuai dengan tatanan alam. Tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa bagian dari rencana besar kosmos. Ia tidak berbicara dalam bahasa takhayul, tapi dalam bahasa keteraturan yang abadi, bahwa semesta adalah organisme hidup yang bernafas dalam hukum keteraturan yang sama, baik di langit maupun di dalam diri manusia. Maka ketika kau mulai memperhatikan, kau akan sadar bahwa setiap peristiwa, bahkan yang tampak kecil, adalah pesan. Tidak untuk diramal, tapi untuk dimengerti. Tidak untuk dikontrol, tapi untuk diresapi. Sinkronisitas adalah cermin dari keselarasan batin. Ketika pikiranmu jernih, ketika egomu tidak lagi berusaha memaksa hidup berjalan sesuai kehendakmu, maka dunia luar mulai memantulkan ketenangan itu. Hal-hal datang pada waktunya. Orang yang tepat muncul ketika kau siap. Kesempatan mengalir seolah diarahkan oleh tangan tak terlihat. Tapi rahasianya bukan pada kekuatan sihir, melainkan pada kesejajaran antara batin dan alam. Stoicisme menyebutnya living according to nature, hidup selaras dengan kodrat alam. Jung menyebutnya alignment of psyche and cosmos,
kesesuaian antara jiwa dan dunia. Bayangkan lautan yang luas. Jika kau berenang melawan arus, kau akan kehabisan tenaga dan tak kemana-mana. Tapi jika kau belajar merasakan ritme air, kau mulai meluncur dengan mudah, dibimbing oleh arus yang lebih besar dari dirimu. Itulah sinkronisitas. Ia bukan tentang memaksa hidup untuk tunduk pada keinginanmu, tapi belajar membaca arusnya, mendengar bisikannya, mengikuti alirannya dengan kesadaran penuh. Seneca menulis, takdir menuntun mereka yang mau dibimbing dan menyeret mereka yang menolak. Dalam kalimat itu tersembunyi pelajaran abadi, bahwa kebebasan sejati bukan menolak arah hidup, tapi memilih untuk menyatu dengannya dengan sukarela. Namun, sinkronisitas tidak akan menampakkan diri kepada pikiran yang bising. Orang yang hidup dalam ketakutan, terburu oleh keinginan, dikuasai oleh kecemasan, akan melewatkan tanda-tanda kecil yang dikirimkan kehidupan. Mereka menatap dunia dengan mata yang buta oleh urgensi, selalu menuntut jawaban, padahal kehidupan berbicara lewat keheningan. Marcus Aurelius berkata, "Perhatikan apa yang terjadi di sekitar alam semesta ini. Segalanya memiliki maksud, bahkan yang tampak paling kecil. Tapi hanya mereka yang belajar berhenti, menarik napas, dan mendengarkan yang akan memahami pesan itu. Lihatlah perjalananmu sendiri. Berapa kali sesuatu tampak tidak masuk akal pada saat itu, tapi kemudian kau menyadari bahwa itu membawamu ke tempat yang tepat. Berapa kali seseorang datang dalam hidupmu untuk sementara, tapi meninggalkan pelajaran yang tak tergantikan? Berapa kali kegagalan yang menyakitkan ternyata membuka jalan yang tak pernah kau bayangkan? Itulah sinkronisitas bekerja, tidak dengan kebisingan, tapi dengan keindahan yang tenang. Ia menulis kisahmu dengan tangan yang tak terlihat, memintal peristiwa acak menjadi pola yang sempurna. Epictetus pernah mengingatkan, jangan bertanya mengapa ini terjadi padaku, tapi tanyakan bagaimana aku bisa memanfaatkannya. Itulah kunci untuk membaca pesan semesta. Ketika sesuatu terjadi, baik kehilangan, kesedihan, atau pertemuan yang tak terduga, Stoik sejati tidak menolak. Ia bertanya, apa yang ingin diajarkan kehidupan padaku melalui ini? Dalam pertanyaan itulah kesadaran tumbuh, dan di sanalah sinkronisitas mulai berbicara. Setiap momen, setiap detail memiliki tujuan tersembunyi, dan hanya mereka yang melihat dengan mata hati yang bisa menangkap artinya. Jung percaya bahwa sinkronisitas adalah jembatan antara dunia batin dan luar. Apa yang kita alami di luar adalah refleksi dari apa yang sedang terjadi di dalam. Jika batin kita kacau, dunia tampak berantakan. Jika kita damai, dunia pun terasa selaras. Maka setiap kali sesuatu aneh tapi tepat terjadi, sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan, itu bukan sihir, tapi pesan dari jiwamu sendiri. Alam semesta tidak berbicara dengan kata-kata, ia berbicara dengan kejadian, dengan pertemuan, dengan waktu yang seolah diatur oleh kekuatan tak terlihat. Namun, ada bahaya di balik pemahaman ini. Kita bisa tergoda untuk mencari tanda di setiap hal kecil, padahal kebijaksanaan sejati terletak pada keseimbangan. Stoik tidak mencari tanda. Ia hidup dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi, memang seharusnya terjadi. Ia tidak memohon petunjuk, karena ia tahu bahwa setiap langkah di bawah langit sudah berada dalam harmoni dengan hukum alam. Seperti yang dikatakan oleh Marcus, cintailah takdirmu, amor fati. Itu bukan pasrah, itu adalah kepercayaan tertinggi kepada keteraturan kosmos. Dan justru ketika kau berhenti mencari tanda, tanda-tanda itu mulai datang. Ketika kau berhenti berusaha mengendalikan segalanya, hidup mulai mengalir dengan lebih lembut. Karena semesta hanya berbicara pada jiwa yang diam, bukan yang menjerit. Ia berbicara lewat kejadian yang tidak kau rencanakan, orang yang tidak kau duga, jalan yang tidak kau pilih. Tapi semuanya muncul tepat ketika kau membutuhkannya, bukan ketika kau menginginkannya. Di sanalah kebijaksanaan Stoik berjumpa dengan pandangan Jung, bahwa hidup tidak berjalan secara acak, tapi juga tidak bisa dikalkulasi. Ia adalah tarian antara kehendak manusia dan kehendak semesta. Ketika kesadaranmu mulai seirama dengan tatanan alam, kau berhenti melawan waktu. Kau berhenti mengeluh mengapa sesuatu tidak terjadi lebih cepat. Kau mulai percaya bahwa keterlambatan pun punya tujuan, bahwa penundaan pun adalah bimbingan. Dalam setiap penantian, ada pembentukan. Dalam setiap kehilangan, ada pelajaran. Dalam setiap kesunyian, ada arah.
Dan mungkin, hanya ketika engkau berhenti berlari, barulah engkau mendengar semesta berbisik. Inilah waktunya. Sekarang kau siap. Jiwa yang selaras dengan semesta tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian kebetulan, tapi sebagai orkestra agung di mana setiap nada memiliki peran. Ia tahu bahwa setiap kesedihan, setiap keberuntungan, setiap pertemuan, bahkan setiap kesalahan adalah bagian dari komposisi yang sempurna. Tidak ada yang perlu ditolak. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Karena apa yang untukmu tidak akan pernah salah waktu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bertahan. Maka, ketika kau berjalan hari ini, bukalah matamu. Dengarkan dunia di sekelilingmu. Mungkin seseorang akan mengatakan sesuatu yang terdengar biasa, tapi sesungguhnya itu adalah pesan untukmu. Mungkin sebuah kegagalan akan mengguncangmu, tapi di baliknya ada arah baru yang menunggu ditemukan. Jangan lihat hidup sebagai acak, lihatlah ia sebagai percakapan antara kau dan semesta. Carl Jung pernah menulis, sinkronisitas adalah momen ketika jiwa menyadari bahwa ia hidup dalam jaringan makna yang tak terbatas. Dan Marcus Aurelius menambahkan dari sisi lain waktu, hidupmu adalah apa yang dipikirkan oleh pikiranmu. Maka ketika pikiranmu selaras, dunia pun ikut menyesuaikan. Kau tak lagi mencari kebetulan, karena kau tahu, tidak ada yang kebetulan. Semuanya terhubung, semuanya memiliki tujuan. Dan jika kau belajar mempercayainya, maka hidup berhenti menjadi misteri yang menakutkan. Ia menjadi panduan yang lembut, yang membawamu tepat ke tempat yang seharusnya kau berada. Pelajaran 7, rasa sakit memiliki suara. Ada malam-malam ketika dunia menjadi terlalu sunyi, dan dalam kesunyian itu, ada suara yang tidak bisa kau abaikan. Suara rasa sakit. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dapat diterjemahkan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Ia bukan sekadar jeritan dari luka atau kehilangan, tetapi panggilan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Siapa dirimu sebenarnya? Rasa sakit bukan musuh, ia adalah pesan. Ia mengetuk pintu kesadaranmu ketika engkau terlalu lama bersembunyi dari kebenaran. Ia memecahkan kenyamanan semu agar kau terbangun dari tidur panjang kehidupan yang datar. Dan seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika kau terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan oleh penilaianmu terhadapnya. Rasa sakit adalah guru yang menggunakan keheningan untuk mengajar. Manusia modern berlari dari rasa sakit seperti anak kecil yang takut pada bayangannya sendiri. Kita menutupi luka dengan hiburan, dengan ambisi, dengan pencapaian. Kita sibuk membangun tembok untuk menahan penderitaan agar tak masuk, tapi lupa bahwa di luar tembok itu juga tertahan cahaya yang seharusnya menerangi kita. Stoicisme mengajarkan, jangan lari dari rasa sakit, dengarkan dia. Karena di balik setiap kesakitan, selalu ada pelajaran yang menunggu ditemukan. Epictetus, yang hidup sebagai budak dan menderita luka baik di tubuh maupun jiwa, menemukan kebebasan sejati justru di tengah penderitaannya. Ia berkata, kesulitan mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Apa yang ia maksud bukan sekadar ujian, tetapi wahyu. Rasa sakit adalah cermin yang jujur. Ia menunjukkan kepada kita bagian yang masih belum utuh, bagian yang masih perlu dipeluk dan disembuhkan. Carl Jung menyebutnya bayangan, sisi gelap dari diri kita yang tidak kita terima, tapi terus mengikuti. Jung percaya bahwa penderitaan muncul ketika kita menolak untuk mengenali bagian itu. Maka setiap rasa sakit adalah undangan untuk berdialog dengan bayanganmu sendiri. Kau tidak bisa menyembuhkan sesuatu yang tidak kau hadapi. Kau tidak bisa menenangkan luka yang tidak kau akui. Ketika kau berani menatap rasa sakitmu tanpa menilainya, disitulah transformasi sejati dimulai. Karena jiwa tidak tumbuh dalam kenyamanan, ia tumbuh dalam keheningan air mata yang diterima dengan kesadaran. Lihatlah sejarah manusia. Setiap kebijaksanaan besar lahir dari penderitaan yang mendalam. Buddha menemukan pencerahan setelah melihat penderitaan dunia. Seneca menulis karya terbesarnya di tengah ancaman kematian. Viktor Frankl, di tengah kegelapan kamp konsentrasi, menemukan makna hidup yang bahkan gas beracun tidak bisa memadamkan. Mereka semua menyadari satu hal, bahwa rasa sakit bukanlah bukti bahwa hidup melawanmu, melainkan bahwa hidup sedang berbicara padamu dengan cara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang hening.
Aristoteles pernah mengatakan bahwa penderitaan adalah bentuk paling murni dari pembelajaran. Ia mengajarkan kita kesabaran ketika dunia menolak sabar, mengajarkan belas kasih ketika hati dipenuhi amarah, mengajarkan kerendahan hati ketika ego menuntut pembalasan. Rasa sakit adalah bahasa semesta yang keras namun jujur. Ia tidak menuntun dengan kelembutan, tapi dengan kejujuran yang tajam. Dan seringkali, hanya setelah kita hancur, kita benar-benar melihat apa yang penting. Bukan karena kita kehilangan segalanya, tapi karena hanya dengan kehilangan kita dapat melihat apa yang tidak pernah bisa diambil dari kita. Rasa sakit menguji keyakinan kita. Ia memisahkan apa yang kita ucapkan dari apa yang benar-benar kita yakini. Banyak orang berbicara tentang keteguhan, kebijaksanaan, dan kedamaian sampai badai datang dan mengguncang fondasi mereka. Stoik sejati tidak hanya berbicara tentang kebajikan, mereka mempraktikannya dalam diam, di tengah derita. Mereka tahu bahwa rasa sakit bukan sesuatu yang harus dihapus, melainkan sesuatu yang harus diubah menjadi bahan bakar. Seperti api yang menyala lebih besar ketika diterpa angin, jiwa manusia membesar ketika diterpa ujian. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kau punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa. Sadari ini, dan kau akan menemukan kekuatan." Inilah kuncinya. Rasa sakit tidak bisa kau kendalikan, tapi responmu terhadapnya bisa menentukan segalanya. Rasa sakit bisa menghancurkan seseorang yang menolak menerima, tapi bisa mengangkat mereka yang mau memahaminya. Stoik tidak meminta penderitaan berhenti. Mereka belajar menari di dalamnya. Mereka tahu bahwa rasa sakit yang diterima dengan kesadaran berubah menjadi kejernihan, dan kejernihan melahirkan kekuatan. Kekuatan sejati tidak lahir dari kemenangan, tapi dari luka yang dijadikan pelajaran. Setiap kali kau menghadapi rasa sakit dengan keberanian, kau sedang menulis babak baru dalam kisah jiwamu. Kau sedang menaklukkan ketakutan yang dulu membelenggumu. Kau sedang membangun ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Seperti logam yang dimurnikan dalam api, jiwa manusia ditempa oleh penderitaan agar menjadi bersih dari ilusi, dari kesombongan, dari ketergantungan. Dan di dalam keheningan itu, di titik paling gelap, seringkali kita mendengar suara halus yang selama ini tertutup kebisingan dunia. Suara rasa sakit itu sendiri, berbicara, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menuntun. Rasa sakit berkata, "Berhentilah berlari. Dengarkan aku. Aku bukan di sini untuk menghukummu. Aku di sini untuk membangunkanmu. Dan ketika kau berhenti melawan, kau akan mulai melihat bahwa di balik setiap kehilangan ada pembelajaran. Di balik setiap luka ada pintu menuju kedewasaan spiritual. Di balik setiap penolakan ada perlindungan yang tak kau sadari. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada penderitaan yang tanpa makna. Setiap rasa sakit memiliki tujuannya untuk mengembalikanmu pada jalan yang telah disiapkan oleh kehidupan untukmu. Di dunia yang serba cepat, kita menganggap rasa sakit sebagai tanda kesalahan, sesuatu yang harus segera disembuhkan, dihapus, atau dilupakan. Tapi Stoicisme mengingatkan, jangan buru-buru mematikan rasa sakit, karena di dalamnya ada pesan yang belum kau pahami. Seneca menulis, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja memperkuat tubuh. Maka, bukannya menghindar, belajarlah mendengarkan. Setiap rasa sakit membawa informasi tentang apa yang perlu diubah, apa yang perlu dilepaskan, dan apa yang perlu diterima. Dan ketika kau mulai mendengar suara itu, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Kau berhenti menjadi korban dari keadaan, dan mulai menjadi saksi dari evolusi dirimu sendiri. Kau mulai mengerti bahwa penderitaan hanyalah bahasa kehidupan yang lebih tinggi, dan setiap kali kau memahami satu kalimatnya, kau bertumbuh lebih dalam. Pada akhirnya, rasa sakit tidak datang untuk mencuri kedamaianmu, tapi untuk mengajarkanmu bentuk kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Ia datang untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketiadaan luka, melainkan kemampuan untuk tetap mencintai kehidupan meski terluka. Itulah kekuatan sejati manusia, bukan menghapus penderitaan, tapi mengubahnya menjadi cahaya yang menuntun orang lain keluar dari kegelapan mereka. Maka, ketika hidupmu terasa berat, jangan anggap itu kutukan. Itu adalah panggilan. Rasa sakit memiliki suara, dengarkan dengan hati yang tenang. Karena di balik setiap detik penderitaan,
Ada kehidupan yang sedang memahatmu menjadi sesuatu yang lebih kokoh, lebih bijak, dan lebih sejati. Rasa sakit adalah bukti bahwa kau masih hidup, bahwa kau masih dipanggil untuk bertumbuh. Dan jika kau mampu menanggungnya dengan kesadaran, maka suatu hari nanti, kau akan menoleh ke belakang dan berkata dengan tenang, "Itulah saat aku benar-benar lahir." Pelajaran 8, yang tak terduga sebagai guru. Kadang kehidupan menampar kita tanpa peringatan, tanpa aba-aba, tanpa hitungan mundur. Satu momen kita berdiri dengan penuh keyakinan bahwa semuanya terkendali, dan di momen berikutnya, tanah di bawah kaki kita retak. Apa yang kita bangun runtuh, apa yang kita rencanakan hancur, dan apa yang kita percayai seolah mengkhianati kita. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, kita hanya bisa bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi di sanalah letak misterinya, sebab pertanyaan itu bukan untuk dijawab oleh dunia luar, melainkan oleh kedalaman batin kita sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa alam semesta tidak bertindak sembarangan. Ia tidak bermain dadu dengan kehidupanmu. Ia bekerja dengan presisi yang tak terlihat, mengukir jalur nasibmu dengan tangan waktu dan kebijaksanaan yang tak kamu pahami. Marcus Aurelius menulis bahwa apapun yang datang kepadamu adalah bagian dari jaringan takdir yang diatur bersama oleh sebab-sebab ilahi. Artinya, tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Setiap kejadian, bahkan yang tampak acak, adalah simpul dalam jaring besar yang mengarahkanmu menuju pertumbuhan. Carl Jung menyebutnya synchronicity, peristiwa yang tampak kebetulan, namun memiliki makna psikologis mendalam. Dalam bahasa sederhana, hidup berbicara kepadamu melalui hal-hal yang tampak tidak direncanakan. Ketika seseorang meninggalkanmu, ketika sebuah peluang tertutup, ketika sesuatu yang kamu dambakan tak terwujud, itu bukan hukuman. Itu adalah undangan. Undangan untuk mendengar bahasa kehidupan yang tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dengan arah. Bayangkan seorang pelaut di tengah laut yang tiba-tiba diterpa badai. Ia bisa marah pada laut, mengutuk ombak, atau memohon agar angin berhenti. Tapi lautan tidak tunduk pada emosinya. Ia hanya bisa belajar membaca arah angin, memahami arus, dan menggunakan badai itu untuk memperkuat kemampuannya berlayar. Begitu juga kita, manusia modern, yang sering menolak apapun yang tak sesuai rencana. Kita ingin hidup berjalan lurus, datar, dapat dikontrol. Tapi kehidupan tidak pernah tunduk pada logika kita. Ia tunduk pada kebijaksanaan yang lebih besar. Seneca menulis, kesulitan memperkuat pikiran sebagaimana kerja memperkuat tubuh. Apa yang tampak tak terduga bukanlah musuh, melainkan latihan jiwa. Kita terlalu sering menilai momen dengan emosi saat ini. Kita menyebut sesuatu buruk karena menyakitkan, padahal kita belum memberi waktu bagi kebenarannya untuk terungkap. Lihatlah ke belakang dalam hidupmu. Berapa kali sesuatu yang dulu kamu anggap musibah, ternyata menjadi titik balik terbesarmu. Berapa kali kehilangan justru membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk tumbuh. Epictetus berkata bahwa tugas kita bukan mengatur peristiwa, tetapi menafsirkan peristiwa dengan cara yang selaras dengan kebajikan. Tidak ada yang benar-benar buruk kecuali respons kita terhadapnya. Ketika kita berhenti melawan apa yang terjadi dan mulai bertanya, apa pelajarannya? Barulah kehidupan mulai mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kesuksesan. Kebijaksanaan. Namun kebijaksanaan tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari luka. Ia lahir dari kekecewaan yang membakar ilusi kita tentang kendali. Di sanalah rasa sakit menjadi guru yang diam tapi jujur. Ia tidak berbicara lembut, tapi tegas. Ia mencabik ego agar kita melihat kebenaran yang selama ini kita tolak. Aristoteles pernah berkata bahwa penderitaan adalah bagian dari keutamaan, karena hanya melalui penderitaan seseorang bisa mengasah karakter moralnya. Orang yang tak pernah diuji, tak pernah benar-benar mengenal dirinya. Ia mungkin tahu teori tentang kebijaksanaan, tapi belum mencicipi rasanya. Dalam perjalanan menuju kejernihan, kita harus belajar mengubah sudut pandang dari "mengapa ini terjadi padaku" menjadi "untuk apa ini terjadi padaku". Itu adalah pergeseran kecil dalam bahasa, tapi revolusioner dalam makna. Karena ketika kita mulai percaya bahwa segala sesuatu memiliki tujuan tersembunyi,
Kita tidak lagi melihat dunia sebagai medan perang acak, melainkan sebagai ruang latihan bagi jiwa kita. Stoik tidak mencari kesempurnaan hidup, tapi keteguhan batin dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Kita berhenti menolak ketidakpastian dan mulai menari dengannya. Bayangkan seorang pemahat yang menatap batu besar di hadapannya. Orang lain melihatnya sebagai massa keras tanpa bentuk, tapi sang pemahat melihat potensi tersembunyi, patung yang menunggu dibebaskan. Ia mengambil pahat dan mulai memukul, sedikit demi sedikit, memecah bagian-bagian kasar, menimbulkan debu, membuat suara bising. Dari luar, tampak seperti kehancuran, tapi setiap pukulan adalah proses penciptaan. Begitu pula hidup. Setiap kejadian yang tak terduga, setiap kehilangan, setiap penolakan adalah pukulan pahat dari semesta yang membentuk versi terbaik dari dirimu. Kita hanya perlu mempercayai tangan yang memahat, meski kita belum melihat wujud akhirnya. Dan ketika kamu mulai melihat segala sesuatu sebagai bagian dari rancangan yang lebih besar, kamu akan menyadari betapa indahnya pola itu. Betapa tepatnya waktu, betapa akuratnya pertemuan, betapa bermaknanya keterlambatan. Jung menulis bahwa orang yang tidak mampu mempercayai sinkronisitas akan hidup seperti orang buta dalam dunia yang penuh tanda. Dunia berbicara kepadamu setiap hari, tapi kamu hanya akan mendengarnya ketika kamu berhenti mengeluh dan mulai mendengarkan. Keheninganmu adalah antena yang menangkap pesan itu. Tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan adalah koordinat dalam peta besar perjalanan jiwamu. Apa yang kamu sebut tak terduga hanyalah hal yang kamu belum siap pahami. Tapi ketika kamu berani menatap ke dalam, menatap rasa takut, rasa gagal, dan rasa kehilanganmu, kamu akan melihat bahwa semuanya memiliki irama. Ada harmoni di balik kekacauan, ada makna di balik kebisuan. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang terjadi padamu sudah ditetapkan untukmu sejak awal waktu, tenunan nasib yang dibuat bersama benang kehidupanmu. Maka berhentilah menolak benang itu. Tarik, rajut, dan biarkan pola kehidupanmu terbentuk dengan keindahan yang unik. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang berani mempercayai misteri hidup yang akan benar-benar hidup. Mereka yang berani menerima yang tak terduga sebagai guru, bukan musuh. Karena hidup bukan tentang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi tentang memastikan kita tetap teguh ketika rencana itu berubah." Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk memadamkan emosi, melainkan untuk menyalakan kesadaran di tengah emosi. Tidak mengajarkan kita untuk menyerah pada nasib, melainkan untuk bersekutu dengannya. Sebab dalam tarian antara kehendak manusia dan takdir semesta, selalu ada ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Dan disitulah makna sejati ditemukan, ketika kita berhenti menuntut agar dunia sesuai dengan keinginan kita, dan mulai menyesuaikan jiwa kita agar selaras dengan dunia. Karena pada akhirnya, yang tak terduga bukanlah gangguan. Ia adalah undangan untuk menjadi lebih sadar, lebih berani, lebih bijaksana. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperkenalkanmu pada dirimu yang sebenarnya. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu akan tersenyum pada kehidupan. Bahkan ketika ia melemparkan badai dan berkata dengan tenang seperti seorang stoik sejati, "Aku tidak tahu mengapa ini terjadi hari ini, tapi aku tahu ini tidak sia-sia." Pelajaran 9, kehilangan membuka jalan. Ada momen dalam hidup di mana dunia tampak berhenti berputar. Suara-suara menjadi hening, udara terasa berat, dan segala sesuatu yang dulu kamu genggam dengan yakin tiba-tiba terlepas dari tanganmu. Entah itu seseorang, impian, posisi, atau masa depan yang telah kamu bayangkan dengan detail, semuanya lenyap seolah ditelan kekosongan. Dan di dalam kesunyian kehilangan itu, manusia sering merasa dirinya hancur. Tapi stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada kehancuran yang sejati, hanya transformasi. Bahwa di balik kehilangan ada sebuah tangan tak terlihat yang sedang menata ulang jalanmu, menuju sesuatu yang lebih sesuai dengan dirimu yang akan datang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apapun yang terjadi padamu telah disiapkan untukmu sejak awal waktu." Kata-kata itu bukan penghiburan kosong, tapi pengingat keras. Hidup tidak pernah salah alamat. Tidak ada kehilangan yang datang secara acak. Kehilangan hanyalah cara semesta membersihkan jalan dari apa yang tidak lagi seharusnya kamu bawa. Ia tidak datang untuk menghancurkanmu,
tetapi untuk mengosongkan ruang bagi sesuatu yang baru. Namun, karena kita terlalu mencintai bentuk lama dari kenyamanan, kita sering mengira bahwa apapun yang hilang berarti akhir. Padahal, kehilangan bukanlah akhir, ia adalah gerbang ke bab berikutnya. Bayangkan sebuah hutan yang terbakar. Api mengamuk, daun-daun hangus, tanah menghitam. Tapi beberapa bulan kemudian, dari tanah yang sama, tunas-tunas baru muncul, lebih kuat, lebih hidup. Para ahli ekologi menyebutnya api pembaruan. Tanpa kebakaran itu, benih-benih baru takkan pernah mendapat cahaya. Kehidupan bekerja dengan pola yang sama. Kadang ia harus membakar sesuatu dalam dirimu, agar sesuatu yang lebih murni bisa tumbuh. Seneca berkata, apa yang tampak sebagai kemunduran hanyalah bagian dari kemajuan besar yang sedang disiapkan untukmu. Kehilangan adalah guru yang keras, tapi ia tidak pernah salah sasaran. Ia tahu tepat bagian mana dari dirimu yang perlu dilucuti, agar jiwamu bisa kembali mengenali dirinya sendiri. Kita lahir dengan tangan kosong, tapi kita belajar menggenggam. Kita tumbuh, mengumpulkan, mencintai, membangun, lalu takut kehilangan. Kita lupa bahwa segala sesuatu bersifat pinjaman. Bahkan napas yang kita hirup adalah anugerah yang kita kembalikan setiap detik. Stoicisme mengingatkan kita bahwa sumber penderitaan bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan keterikatan kita terhadap hal-hal yang kita kira abadi. Epictetus pernah menasihati, ketika kamu mencium anakmu, ucapkan dalam hatimu, mungkin besok ia tidak akan ada. Itu bukan pesimisme, melainkan latihan kesadaran. Sebuah pengingat agar kita mencintai tanpa menggenggam, menghargai tanpa bergantung, dan melepaskan tanpa kehilangan diri kita. Kehilangan seringkali datang seperti malam tanpa bulan, gelap, sunyi, dan tak memberi arah. Tapi justru di dalam kegelapan itulah mata batinmu mulai menyesuaikan. Ketika cahaya luar padam, kamu mulai melihat cahaya dari dalam. Carl Jung menulis bahwa tidak ada pencerahan tanpa menghadapi bayangan diri. Dan kehilangan adalah cara hidup menyingkapkan bayangan itu. Ia memaksa kita menatap ke kedalaman, ke luka, ke ketakutan, ke ego, ke rasa putus asa. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk membebaskan. Sebab selama kita bergantung pada hal-hal di luar diri kita untuk merasa utuh, kita masih belum mengenal siapa kita sebenarnya. Ada sebuah kisah tentang seorang filsuf yang kehilangan seluruh hartanya dalam kebakaran. Ketika orang-orang berduka untuknya, ia hanya berkata, "Sekarang, akhirnya aku tahu apa yang benar-benar milikku." Kalimat itu mengandung kekuatan yang sulit dimengerti oleh mereka yang belum pernah kehilangan segalanya. Karena ketika dunia mengambil semua yang bisa diambil, yang tersisa hanyalah dirimu yang sebenarnya. Kekuatan batin, ketenangan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk berdiri lagi. Itu adalah inti dari ajaran Stoik, bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa kamu menjadi. Dan di saat kamu belajar berdamai dengan kehilangan, kamu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Kamu mulai menyadari bahwa jalan yang kamu kira tertutup ternyata hanyalah belokan. Kamu melihat pola di mana sebelumnya hanya tampak kekacauan. Aristoteles mengatakan bahwa alam tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jika demikian, maka kehilangan pun tidak luput dari hukum itu. Ia memiliki fungsi, walau samar di awal. Ia adalah koreksi arah, bukan karena kamu salah melangkah, tapi karena hidup tahu ada tempat yang lebih tepat untukmu daripada yang sedang kamu perjuangkan. Namun, hanya mereka yang berani menatap kehilangan dengan mata terbuka yang akan menemukan maknanya. Kebanyakan orang berlari, menolak, mencoba melupakan. Tapi stoicisme mengajarkan ketenangan di tengah kehilangan, bukan dengan menyangkal rasa sakit, tapi dengan menerimanya sepenuhnya. Karena rasa sakit yang diterima menjadi kebijaksanaan, sementara rasa sakit yang ditolak menjadi trauma. Disitulah letak kebebasan sejati. Ketika kamu mampu berkata, "Aku kehilangan, tapi aku tidak binasa." Coba perhatikan perjalananmu. Ada orang-orang yang dulu kamu pikir tak bisa kamu hidup tanpanya, tapi kini kamu berdiri tanpa mereka. Ada impian yang dulu kamu yakini sebagai takdir, tapi kini kamu sadar bahwa jika itu terwujud, kamu takkan menjadi dirimu yang sekarang. Kehilangan membuka jalan bukan dengan kelembutan, tapi dengan kejujuran. Ia tidak datang dengan bunga, tapi dengan kebenaran.
Ia menyingkirkan ilusi, menelanjangi realitas, dan berkata, "Inilah kamu tanpa topeng." Dan hanya dari tempat itulah, kebangkitan sejati bisa dimulai. Marcus Aurelius menulis, "Apapun yang menghalangimu, justru menjadi jalannya." Kehilangan adalah bentuk paling murni dari paradoks itu. Apa yang tampak menghancurkanmu, sesungguhnya sedang membuka jalan yang tak pernah kamu lihat sebelumnya. Tidak ada kebetulan, tidak ada peristiwa acak. Semua hal yang kamu lepaskan, semua yang diambil darimu, memiliki tempat dalam desain yang lebih besar. Dan ketika kamu berhenti berperang melawan alur itu, kamu mulai merasakan keheningan yang damai. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kamu mulai percaya bahwa bahkan luka pun memiliki arah. Dan mungkin, pada akhirnya, kehilangan adalah cara hidup membawamu pulang. Pulang kepada ketenangan yang tidak tergantung pada dunia, kepada rasa syukur yang tidak memerlukan alasan, kepada kekuatan yang tidak memerlukan pengakuan. Kehilangan bukan musuh dari keberuntungan. Ia adalah bagian dari keajaiban yang sama. Ia bukan penutup bab, tapi kalimat yang mengantar pada halaman berikutnya. Karena hidup, dalam kebijaksanaannya yang misterius, selalu tahu apa yang harus diambil darimu agar kamu menemukan apa yang tidak pernah bisa hilang, dirimu sendiri. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu akan berdiri di tengah reruntuhan hidupmu, tersenyum, dan berkata seperti seorang stoik sejati, "Terima kasih karena telah diambil, sebab sekarang aku mengerti. Tidak ada yang hilang, semuanya sedang diarahkan." Pelajaran 10. Tujuan pribadi. Setiap manusia dilahirkan membawa getaran yang unik, sebuah pola tak terlihat, yang hanya dapat dikenali oleh mereka yang berani menatap jauh ke dalam dirinya. Tidak ada dua kehidupan yang benar-benar identik. Tidak ada dua jiwa yang membawa resonansi yang sama. Dunia ini tidak membutuhkan duplikat, ia membutuhkan keaslian. Namun ironinya, sebagian besar manusia hidup bukan untuk menemukan jati dirinya, melainkan untuk menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Mereka mengejar pujian, memburu validasi, dan kehilangan arah di tengah sorakan yang salah alamat. Tapi suatu saat, di tengah kebisingan itu, sebuah keheningan muncul. Dan dari sanalah panggilan sejati mulai terdengar. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Lihatlah ke dalam dirimu. Di dalam dirimu ada sumber kekuatan yang tidak pernah berhenti mengalir, asalkan kamu mau menggali." Kalimat itu bukan sekadar refleksi. Itu adalah undangan untuk kembali ke pusat keberadaanmu. Karena hidup yang diarahkan dari luar selalu goyah, tapi hidup yang berakar dari dalam tak tergoyahkan. Dunia luar bisa merenggut segalanya darimu, tapi tidak bisa menyentuh tujuan yang kamu yakini dalam batin. Tujuan pribadimu bukan hasil pilihan acak, itu adalah bagian dari tatanan kosmik yang sudah tersusun bahkan sebelum kamu mengerti maknanya. Carl Jung menyebut proses ini individuation, perjalanan untuk menjadi siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang diajarkan dunia untuk kamu jadi. Dan seringkali, jalan menuju keaslian itu dimulai dari ketidakteraturan, dari kekacauan yang membuatmu mempertanyakan segalanya. Ketika semua yang dulu kamu yakini mulai runtuh, ketika rencana yang kamu pegang erat terbakar habis, disitulah panggilan jiwamu mulai terdengar lebih jelas. Itu bukan kehancuran, itu adalah pembersihan. Hidup sedang menyingkirkan apa yang bukan milikmu, agar kamu bisa mendengar apa yang memang untukmu. Epictetus berkata bahwa tugas manusia bukan mencari dunia yang sempurna, tetapi menjadi pribadi yang bisa hidup dengan baik di dunia yang tidak sempurna. Dan hidup dengan baik dalam pemahaman Stoik bukanlah hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang selaras dengan kodrat, dengan logos, tatanan rasional alam semesta. Dalam kata lain, menemukan tujuan pribadimu berarti menemukan di mana dalam orkestra besar kehidupan ini, nada unikmu harus dimainkan. Tidak semua orang ditakdirkan menjadi pemimpin, tapi setiap orang ditakdirkan untuk menjadi bagian yang penting. Seperti senar kecil pada biola yang, ketika dimainkan dengan harmoni, bisa membuat seluruh ruangan bergetar. Seringkali, kita mengira tujuan hidup adalah sesuatu yang besar, sebuah kemenangan, pencapaian, atau warisan monumental. Tapi Aristoteles menulis dalam Ethics bahwa telos, tujuan sejati manusia, bukanlah kehormatan atau kekayaan, melainkan aktualisasi kebajikan. Tujuanmu tidak harus terlihat besar di mata dunia. Cukup ia selaras dengan kebenaran batinmu. Karena dunia luar menilai hasil, tapi jiwa menilai ketulusan.
Dan mereka yang hidup sesuai dengan jiwa mereka, meski diam, memiliki kehadiran yang mengguncang dunia. Namun, perjalanan menuju tujuan pribadi selalu dimulai dari kebingungan. Dari rasa tersesat, dari kebisuan panjang antara apa yang aku inginkan dan apa yang benar-benar berarti. Setiap orang yang akhirnya menemukan arah sejatinya pernah berjalan di tanah ketidakpastian. Seperti Sokrates, yang memilih ketidaktahuan sebagai pintu menuju kebijaksanaan. Ia tahu bahwa hanya ketika seseorang berhenti berpura-pura tahu segalanya, barulah ia bisa mulai mendengarkan bisikan halus dari dalam. Kehidupan seringkali mengajar kita melalui kehilangan arah, agar kita berhenti mencari di luar dan mulai menoleh ke dalam. Lihatlah sekeliling, begitu banyak orang yang sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami alasannya. Mereka berlari, menumpuk pencapaian, tapi tetap merasa kosong. Karena mereka hidup di bawah standar orang lain, bukan visi diri mereka sendiri. Stoicisme menolak kehidupan seperti itu. Filsafat ini menuntut kejujuran yang brutal terhadap diri. Apakah yang kamu kejar benar-benar milikmu, atau hanya cermin dari ketakutanmu akan penolakan? Marcus Aurelius pernah mengingatkan, jangan biarkan dirimu terseret oleh opini orang lain. Dunia ini singkat, waktumu berharga. Jalani sesuai kodratmu. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Ketika kamu berani memilih arah yang berbeda, meski dunia menganggapmu aneh. Ketika kamu berjalan di jalan yang tidak populer, karena kamu tahu jalan itu benar bagimu. Disiplin, kejernihan, dan keyakinan menjadi bahan bakarmu. Disiplin bukan sekadar kebiasaan, tapi penghormatan terhadap tujuanmu sendiri. Kejernihan adalah kemampuan untuk tetap jujur bahkan saat kabut kehidupan menutup pandanganmu. Keyakinan adalah kompas batin yang membuatmu tetap berjalan ketika segala sesuatu di luar tampak berlawanan. Seneca pernah berkata, tidak ada angin yang menguntungkan bagi kapal yang tidak tahu kemana ia akan berlayar. Tujuan pribadimu adalah pelabuhan itu. Tanpanya, hidupmu akan terus bergoyang di tengah badai, mengikuti arus yang dibentuk orang lain. Tapi ketika kamu tahu arahmu, bahkan badai pun bisa menjadi sekutu. Kamu akan mulai memahami bahwa semua yang terjadi padamu, kegagalan, luka, kehilangan, penundaan, adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Bahwa tidak ada peristiwa acak yang memotong jalurmu, semuanya menyusunnya. Carl Jung menulis bahwa synchronicity adalah cara alam semesta berbicara kepada mereka yang siap mendengar. Ketika kamu selaras dengan tujuan pribadimu, tanda-tanda mulai muncul. Orang-orang datang tepat waktu, kesempatan terbuka tanpa paksaan, dan intuisi menjadi lebih tajam. Dunia di luar mencerminkan harmoni yang terjadi di dalam. Itulah saat ketika kamu berhenti melawan hidup dan mulai berjalan bersamanya. Tapi mencapai titik itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk gagal, untuk ditertawakan, untuk berjalan sendiri dalam waktu yang lama. Karena menemukan tujuan bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih dekat dengan dirimu sendiri. Dan terkadang, itu berarti melepaskan peran yang kamu bangun selama ini. Identitas yang kamu bela, ego yang kamu lindungi, ambisi yang kamu kira sakral. Semua itu akan diuji. Tapi dari puing-puingnya, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih abadi. Kesadaran bahwa kamu tidak pernah kehilangan arah. Kamu hanya sedang belajar melihat dengan mata yang baru. Pada akhirnya, tujuan pribadi bukanlah sesuatu yang kamu ciptakan, tapi sesuatu yang kamu temukan. Ia sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk dihidupkan. Ia bukan cita-cita yang kau tulis di kertas, tapi panggilan yang berdenyut di jantungmu. Ia berbicara dalam diam, tapi bergema dalam setiap tindakan yang selaras. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat itu, dari pusat yang sejati, dunia luar akan mulai menyesuaikan diri denganmu. Seolah semesta berkata, akhirnya kamu mengingat siapa dirimu. Dan ketika hari-hari terasa berat, ketika kamu ragu apakah kamu berjalan di jalan yang benar, ingatlah kata-kata Epictetus, peranmu telah diberikan, terserah padamu untuk memainkannya dengan baik. Tidak ada kebetulan dalam penugasan hidupmu, tidak ada kesalahan dalam panggilan jiwamu. Semua telah ditempatkan dengan maksud, bahkan rintangan di sepanjang jalan hanyalah guru yang menyamarkan diri. Jadi berjalanlah dengan keberanian, bukan karena kamu tahu akhir cerita, tapi karena kamu tahu siapa yang kamu pilih untuk menjadi di tengahnya.
Dunia mungkin tidak akan memahami langkahmu, tapi itu tidak penting. Karena hidupmu bukan tentang menjadi dapat dimengerti. Hidupmu adalah tentang menjadi bermakna. Dan makna sejati hanya muncul ketika kamu hidup setia pada panggilan itu. Panggilan yang hanya bisa didengar oleh satu orang di dunia ini. Dirimu sendiri. Pelajaran 11. Keheningan menunggu. Ada momen dalam hidup ketika dunia tampak berhenti berputar. Ketika suara-suara ambisi meredam, langkah kaki kehilangan arah, dan waktu terasa melambat, seolah-olah semesta menekan tombol jeda. Tidak ada lagi yang bisa dikejar. Tidak ada yang bisa dilakukan, hanya diam. Dan di dalam diam itu, muncul ketegangan yang sulit dijelaskan. Sebab tidak ada yang lebih menakutkan bagi jiwa modern, selain menunggu tanpa kepastian. Kita telah dibesarkan dalam kebisingan notifikasi, kebisingan ekspektasi, kebisingan perbandingan. Tapi keheningan menyingkap kebenaran yang selama ini kita hindari. Ia membuka tirai dari semua kesibukan palsu dan menampakkan wajah sejati dari diri kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Semua yang terjadi padamu telah disiapkan untuk kebaikanmu." Namun, sulit untuk percaya pada kalimat itu ketika kita terjebak di tengah ruang hampa, di antara sudah dan belum. Ketika doa belum dijawab, ketika pintu belum terbuka, ketika arah belum jelas. Dalam masa-masa seperti itu, kita tergoda untuk memaksakan sesuatu, untuk menciptakan gerakan palsu hanya agar terasa hidup. Tetapi Stoicisme mengajarkan bahwa menunggu bukanlah kelemahan. Ia adalah bagian dari tatanan kosmik yang mengajarkan kita tentang waktu, tentang kendali, tentang keikhlasan terhadap hal-hal yang tidak bisa dipercepat. Epictetus berkata, "Jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Berharaplah agar hal-hal terjadi seperti seharusnya, dan hidupmu akan berjalan damai." Disinilah kebijaksanaan sejati lahir. Di titik ketika kita berhenti melawan arus dan mulai memahami bahwa setiap jeda memiliki maknanya sendiri. Keheningan bukan kekosongan, ia adalah proses. Alam semesta tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu bekerja dalam diam, memahat takdir tanpa kebisingan. Seperti benih yang tertanam di bawah tanah, tak terlihat, tak terdengar, tapi di dalam kegelapan itu ia tumbuh. Ia menunggu waktunya, karena ia tahu bahwa mekar sebelum waktunya hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Begitulah pula dengan manusia. Kita ingin hasil sebelum kita siap, ingin jawaban sebelum mengerti pertanyaannya, ingin kebijaksanaan tanpa harus melewati kesepian. Tapi kehidupan bukan pedagang yang memberi barang tanpa harga. Ia adalah guru yang menuntut kesabaran dan keberanian untuk diam di tengah ketidakpastian. Carl Jung menulis bahwa di dalam kegelapan bawah sadar terdapat benih transformasi sejati. Ketika kesadaran manusia berhenti berlari, ia mulai melihat bayangan dirinya sendiri, dan dari pertemuan itulah kebangkitan lahir. Kita sering salah paham tentang keheningan. Kita mengira ia adalah tanda kekalahan, padahal ia adalah ruang persiapan. Dalam kesunyian, pikiran yang liar dijinakkan, ego yang berisik dilunakkan. Kita mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam dari suara kita sendiri. Suara takdir. Aristoteles pernah berbicara tentang enteleki, potensi dalam setiap makhluk untuk menjadi dirinya yang paling sejati. Dan potensi itu, seperti bara dalam abu, hanya dapat menyala ketika dunia di luar mereda. Keheningan menunggu menguji keteguhan fisik kita. Apakah kita mengejar sesuatu karena dunia menyuruh kita, atau karena jiwa kita memanggil kita ke sana? Banyak orang menyerah di saat sunyi, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak tahan, tidak tahu. Tapi mereka yang mampu tinggal di keheningan dengan kesadaran penuh, akan menemukan kejernihan yang tak bisa dibeli oleh kesibukan. Di tengah diam itulah arah yang sejati terungkap, bukan melalui suara, tetapi melalui pengenalan mendalam akan makna. Seneca menulis, kesabaran adalah bagian dari kebijaksanaan. Karena waktu mengungkapkan kebenaran kepada mereka yang menunggu dengan tenang. Lihatlah alam, tidak ada musim yang terburu-buru. Pohon tidak memaksa dirinya untuk berbunga di musim dingin. Sungai tidak tergesa mencapai laut. Segala sesuatu memiliki waktunya, dan dalam mengikuti ritme itu, alam tidak kehilangan apapun. Manusia, sebaliknya, berlari dari musimnya sendiri, dan justru kehilangan kedamaian yang sudah menunggunya di sana. Tapi jangan salah, menunggu bukan berarti pasif. Keheningan yang sejati bukan ketiadaan tindakan, melainkan tindakan dalam bentuk yang paling halus, tindakan batin. Saat tubuh diam, jiwa belajar mendengarkan.
saat dunia berhenti, pikiran belajar melihat. Dalam keheningan, kita belajar membedakan antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Inilah inti dari stoicisme. Bukan menolak tindakan, tapi menata batin sebelum bertindak. Karena dari kejernihan datang ketepatan, dari ketepatan datang kekuatan. Carl Jung pernah menulis, yang tidak disadari akan terus menguasai hidupmu sampai kamu menyadarinya, dan kamu akan menyebutnya takdir. Maka, masa menunggu adalah kesempatan untuk menyadari. Ia adalah cermin yang memantulkan semua hal yang kita abaikan ketika sibuk mengejar. Ketakutan, luka, hasrat, semuanya muncul di permukaan. Dan jika kita cukup berani untuk menatapnya tanpa kabur, kita akan menemukan bahwa keheningan bukan musuh, tapi sekutu yang memurnikan arah kita. Marcus Aurelius, dalam renungannya yang paling tenang, pernah menulis, "Waktu menelan segalanya, tetapi tidak ada yang benar-benar hilang." Artinya, bahkan ketika hidup tampak stagnan, sesuatu tetap bergerak di dalam. Tidak ada waktu yang terbuang selama kamu hadir dalam keheninganmu sendiri. Karena di balik diam itu, semesta sedang menulis ulang narasi yang belum siap kamu pahami. Dan ketika waktumu akhirnya tiba, kamu akan tahu. Karena sesuatu dalam dirimu akan klik dengan tatanan kosmik yang selama ini kamu percayai. Semua penundaan, semua kebisuan, semua kesabaranmu akan menjadi batu pijakan dari pemahaman yang baru. Bahwa tidak ada yang kebetulan, bahkan penantianmu pun adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada hal baik atau buruk yang terjadi pada kita, hanya interpretasi kita yang membuatnya demikian. Maka, keheningan bukan penderitaan, kecuali kamu memilih melihatnya sebagai itu. Ia bisa menjadi penjara atau bisa menjadi kuil, tergantung di mana kamu berdiri. Dan mereka yang memilih menjadikannya kuil akan keluar darinya bukan dengan tangan kosong, tapi dengan mata yang bisa melihat jauh ke dalam kehidupan itu sendiri. Hidup bukan sekadar tentang berlari menuju tujuan. Hidup adalah tentang menunggu dengan kehormatan di persimpangan yang sunyi. Tentang mempercayai bahwa bahkan dia memiliki arah. Keheningan bukan berarti tidak ada gerakan. Ia adalah gerakan dalam bentuk paling lembut. Gerakan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tidak lagi panik. Dan ketika akhirnya jalan terbuka, kamu tidak akan lagi berlari dengan ketakutan, tapi berjalan dengan keyakinan. Karena kamu tahu, yang tertunda bukan berarti hilang. Yang diam bukan berarti mati. Yang tidak terlihat bukan berarti tidak bekerja. Keheningan hanyalah cara semesta mengajarkan ritme, agar ketika musik kehidupan kembali dimainkan, kamu tahu bagaimana menari dengannya. Bukan dengan tergesa, tapi dengan kesadaran yang penuh. Jadi jangan takut menunggu, jangan takut pada diam. Di dalamnya, ada kekuatan yang sedang dibangun, kebijaksanaan yang sedang diperam, dan takdir yang sedang ditenun. Tidak ada yang kebetulan, bahkan saat kamu merasa tertahan. Karena mungkin, keheningan inilah yang sedang mempersiapkanmu untuk menjadi versi dirimu yang akhirnya mengerti bahwa setiap jeda pun memiliki tujuannya. Pelajaran 12. Melihat kembali dengan jelas. Ada saat ketika kita berhenti di tengah jalan hidup, menatap ke belakang, dan bertanya, apakah semua ini benar-benar berarti? Kita melihat jejak yang telah kita tinggalkan, beberapa masih hangat, beberapa sudah menghilang dalam kabut waktu. Dan di sanalah muncul kesadaran yang tajam namun lembut, bahwa mungkin segalanya memang terjadi untuk membawa kita ke titik ini. Tapi untuk sampai pada pemahaman itu, kita harus berani menatap masa lalu dengan mata yang jernih, bukan dengan dendam, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebijaksanaan. Melihat kembali bukan untuk mengulang, melainkan untuk memahami. Karena kebanyakan orang tidak pernah benar-benar melihat masa lalunya. Mereka hanya mengulangnya dalam pikiran, menyesalinya, atau mengutukinya. Mereka lupa bahwa melihat ke belakang bisa menjadi tindakan spiritual, bukan emosional. Sebuah cara untuk mengintegrasikan setiap luka menjadi kekuatan, setiap kehilangan menjadi arah, dan setiap kebetulan menjadi pola yang sempurna dalam tatanan yang lebih besar. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, apa yang tampak sebagai hambatan, seringkali hanyalah arah baru yang belum kau pahami. Dan ketika kita menoleh ke belakang dengan kesadaran seperti itu, kita mulai menyadari betapa setiap luka yang kita benci dulu, kini justru menjadi alasan kita kuat. Setiap penolakan yang dulu membuat kita hancur,
kini justru menjadi ruang di mana kita bertumbuh. Dalam pandangan Stoik, tidak ada peristiwa yang tidak memiliki tempat dalam struktur semesta. Bahkan kekacauan pun tunduk pada rasio ilahi yang disebut logos. Maka, tugas kita bukan memaksa masa lalu berubah, tapi belajar membaca maknanya. Kita seringkali hidup seperti orang yang terjebak dalam kabut kenangan, melihat hanya potongan, bukan keseluruhan. Tapi ketika kita melihat kembali dengan jelas, kita mulai menyadari bahwa setiap titik di garis waktu hidup kita saling terhubung, membentuk geometri yang tak kasat mata. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai synchronicity. Ketika hal-hal yang tampak acak ternyata memiliki hubungan batin yang dalam, seolah-olah semesta sedang berbicara dengan bahasa simbol. Dan mungkin, jika kita cukup tenang untuk mendengar, kita akan tahu bahwa masa lalu tidak pernah melawan kita. Ia sedang melatih kita. Kejernihan sejati datang bukan dari melupakan masa lalu, tapi dari memaafkan persepsi lama tentangnya. Seneca menulis bahwa penderitaan manusia tidak datang dari hal-hal yang terjadi, tetapi dari cara mereka menilainya. Begitu juga dengan ingatan kita, masa lalu tidak menyakiti kita, kecuali kita memilih untuk terus menafsirkannya sebagai luka. Namun, jika kita memandangnya dengan mata seorang pembelajar, maka setiap bab yang dulu terasa pahit, kini menjadi halaman dari kitab kebijaksanaan pribadi kita sendiri. Kita hidup di zaman yang sibuk menatap ke depan, terobsesi dengan visi, ambisi, dan langkah berikutnya, tetapi jarang berhenti untuk memahami apa yang telah dilalui. Padahal, tanpa memahami masa lalu, kita hanya mengulang pola yang sama dengan bentuk yang berbeda. Aristoteles berbicara tentang eudaimonia, kehidupan yang baik, kehidupan yang hidup dalam kebajikan dan kesadaran. Dan kesadaran itu hanya lahir ketika kita mau menoleh dan berkata, "Sekarang aku mengerti." Karena pengertian itu adalah bentuk tertinggi dari penerimaan. Bukan kepasrahan, melainkan pemahaman yang aktif, yang mengubah setiap kesalahan menjadi pelajaran. Kita harus belajar menatap kembali tanpa kabut ego. Ego ingin masa lalu tampak seperti korban. Kebijaksanaan ingin masa lalu tampak seperti guru. Ego bertanya, "Mengapa hal itu terjadi padaku?" Kebijaksanaan bertanya, "Apa yang ingin diajarkan hal itu padaku?" Dan di antara dua pertanyaan itu, terdapat jurang besar antara penderitaan dan kedamaian. Stoicisme tidak meminta kita untuk melupakan rasa sakit, tetapi untuk mendengarkannya. Untuk bertanya, apa yang sedang dia bentuk dalam diriku? Apakah ketenangan, keteguhan, atau mungkin keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tak lagi sejalan dengan jalan takdirku? Carl Jung pernah menulis bahwa seseorang tidak tercerahkan dengan membayangkan sosok terang, melainkan dengan menjadikan kegelapan sebagai bagian dari kesadarannya. Maka, melihat kembali bukanlah menyalakan lampu untuk menyingkirkan bayangan, tapi berjalan ke dalamnya dengan mata terbuka. Karena hanya di sanalah kita menemukan bagian-bagian diri yang hilang, yang dulu kita tinggalkan di tengah trauma, kehilangan, atau kegagalan. Dan ketika kita menyatukan kembali potongan-potongan itu, kita menjadi utuh, bukan karena kita tidak pernah pecah, tapi karena kita belajar mencintai setiap retaknya. Dalam tradisi Stoik, hidup bukan sekadar perjalanan maju. Ia adalah siklus pembelajaran tanpa henti. Setiap momen adalah gema dari momen sebelumnya, dan hanya mereka yang mau menoleh dengan kesadaran yang bisa melihat pola itu. Marcus Aurelius menulis bahwa semesta adalah kota yang dipersatukan oleh takdir. Jika setiap hal memiliki tempatnya, maka masa lalumu pun demikian. Tidak ada langkah yang salah, hanya langkah yang belum dipahami arahnya. Kejernihan adalah hadiah bagi mereka yang berani menghadapi diri sendiri. Bagi mereka yang mau duduk di hadapan masa lalunya tanpa tergesa mengubah narasinya. Kadang kita harus menangis sekali lagi bukan karena kita lemah, tetapi karena kita akhirnya melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi, tanpa kebencian, tanpa penolakan, tanpa topeng. Dan pada saat itu, kesadaran baru lahir, bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap hal memiliki tempatnya dalam simfoni besar kehidupan. Melihat kembali dengan jelas bukan berarti berhenti di masa lalu. Ia berarti melangkah ke depan dengan pemahaman penuh tentang dari mana kita berasal. Seperti pelaut yang melihat bintang untuk menavigasi lautan malam, kita menatap masa lalu untuk menemukan arah masa depan. Tanpa bintang-bintang itu, kapal kehilangan kompasnya. Tanpa refleksi, manusia kehilangan arah jiwanya.
Epictetus mengingatkan kita, tidak ada hal baik atau buruk dalam hidup ini, hanya persepsi, dan persepsi bisa dilatih. Kita bisa melatih mata batin untuk melihat pola di balik kekacauan, untuk menemukan keteraturan di tengah yang tampak acak. Ketika kita belajar melihat seperti itu, kita berhenti melawan hidup. Kita mulai berdansa dengannya, seperti seseorang yang akhirnya mendengar irama yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan. Dan ketika semua itu menyatu, pemahaman, penerimaan, dan kebijaksanaan, muncul perasaan damai yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebuah ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa hidup tidak pernah berhutang penjelasan. Bahwa segala yang terjadi, dari yang kita syukuri hingga yang kita tangisi, telah membawa kita tepat ke tempat di mana kita seharusnya berada sekarang. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada kegagalan yang tidak berfungsi. Semuanya membentuk arah. Semuanya memiliki maksud. Dan pada akhirnya, saat kita melihat kembali dengan mata yang jernih, kita menyadari bahwa kehidupan tidak pernah melawan kita. Ia hanya menunggu kita cukup sadar untuk melihat bahwa bahkan jalan yang paling gelap pun sedang menuntun kita pulang.